Halo Miss Ana, Halo, Miss. suaraku benar deh. Kita cek-cek dulu deh ya. Iya, boleh-boleh. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita ini aja dulu ya Miss ya. 3 menit lagi kita Oke, mulai, tapi kita boleh. ini kayak tes-tes dulu sambil ngobrol gitu ya sebelum kita mulai. Iya. Oke, karena ini kayaknya ini ya audiens baru gitu Flip Academy gitu ya. Jadinya kita sambil nunggu nih teman-teman yang lain mungkin yang baru selesai sholat karena di sini Miss, di sini tuh makin panjang gitu loh Miss. Di kan biasanya kalau di Pare kalau Miss Ana Oh, pernah dulu di Pare, itu kan biasanya kayak sekarang tuh kan hampir Isya gitu. Sekarang tuh udah ini Isyanya tuh jam 7 lebih gitu. Nah, kalau di sana gimana Miss di Australia? iya, benar-benar. Di sini juga isanya tuh jam 10 lewat. Oh, jam 10 lewat. Aduh, malam banget Iya. ya. Jadi benar-benar kayak waktu awal-awal aku datang kan juga pas summer ya, Miss. Itu Mm-mm. maghribnya tuh pokoknya jam 8-an, terus isyanya jam 10. Jadi kayak, oh iya ya. Harus sholat dulu baru tidur. Kalau enggak ya udahlah. Bener. Ini Miss Anak videonya nggak bisa ya ini? Oh, Ini jadi ini nggak nyala ya? nggak nyala nih. Coba, coba aku lihat. Soalnya kita udah Hmm, lama nggak ketemu ya Miss ya. iya bener lagi. Coba-coba yang mm. Wah, Udah nyala nice. belum? Eh, kebalik Miss. Oh alah. Nah, udah nih. Aku pakai HP soalnya terus ini nggak tahu Nggak nih apa-apa. mana sih. Pokoknya senyamannya Miss aja nih. Ini mulai udah lumayan lumayan banyak nih yang join. Tapi kita ini ya, kita sambil ngobrol dulu sambil nanti coba ajakin nih teman-teman di grupnya biar segera join. Nanti kalau udah 25 orang nih ya, nanti kita mulai nih ya. Kita sambil ini Miss karena Oh, ini kita udah ini ya Miss karena dulu Miss Ana itu kita terakhir ketemu kapan sih Miss? Kayaknya 2024 nggak sih? lama Iya, banget ya, ya. 2024. Iya. Itu pas Sekarang kita aku udah ini beda pas mau negara. berangkat. Iya. Udah Iya lagi ya. Desember, Mies, Desember 2024. Jadi sebelum aku berangkat kan aku ke kantor dulu ya, izin. Oh iya, pamit ya. Iya, pamitan dulu. Oke, Ya wah, Allah. ini kita udah lama banget. Kayaknya udah lama banget nggak ketemu Miss Ana gitu. Padahal kayak
Seru banget kita kayak dulu ada ini ya program rombongan itu ya Miss ya kita satu bis bareng gitu nggak sih? Iya bener. Ya Pertama kali ampun, jadi kenal kangen. ya. Kok jadi kangen tuh ya. Jadi Oke nanti deh ya iya, kita kemarin teknisnya aku nanti sempat lagi. nanti aja deh. Jadi karena Iya. udah jam 6:35 sambil nunggu teman-teman mungkin yang masih sholat Miss karena di sini nanti isyaknya tuh jam 7 lebih 1/4 kalau yang ini ya pakai WIB ya itu Ah, masih sepi. Nah, oh itu iya. jadi kita sambil nunggu, sambil mungkin kita mulai aja ya, Miss ya, daripada kemalaman buat Miss anak-anak kan Boleh, pasti boleh, besok boleh. udah mulai kerja ya. Iya, aman, aman. Aman, Oke, aman. Bisa. kita sebelum ini ya, sebelum kita mulai coba cek-cek dulu nih teman-teman dari mana aja, kali aja satu satu pulau sama Miss Ana gitu dari Sulawesi. Yes. Sulawesinya mana sih, Miss? Aku Sulawesi Tenggara. Tenggara. Mungkin ada yang dari Iya. Tenggara, coba absen dulu nih ya. Absen dulu Iya, soalnya teman-teman di mana? bener. Iya, tahu Teman-teman aku coba. juga Mm-mm. ada nggak yang dari Sulawesi Tenggara? Ada nggak sih? Atau dari mana nih? Ada yang dari ini nggak guys? Ada yang dari Kediri nggak? Atau dari mana? Aceh hadir. Wow, Aceh. Hmm. Kak Irza dari Aceh. Sekarang kalau di sana isanya jam berapa Kak? Nah, ini Aceh lagi. Banyak ya yang dari Aceh ya. Wah, Nah, Insya Kediri. Oh, Allah. ini ada nih. Ada yang dari Kediri. Wow. Wah, nanti ketemu aku guys. Nganjuk. Ada lagi nih yang dari Nganjuk. Cilegon, wow, Cilegon tuh ini ya Jawa Barat paling barat sendiri ya. Oh, Lampung, Indramayu. Ini yang Jawa Tengah nggak ada ya? Nggak ada kali ya yang Jawa Tengah ya. Oke, oke terima kasih nih yang udah Aceh Utara. Wow, Aceh gimana sih kabarnya ya? Sambil kita ngobrol kan, ini Miss Ana tahu nggak sih kabar Aceh yang kena apa itu namanya kena musibah itu? Oh iya, iya itu sedih banget. Teman-teman yang di sini juga pada galang dana gitu buat yang di sana gitu Oh gitu, wow, kemarin. keren banget. Mm-mm. Oh, Blitar, aku di Blitar, Iya. guys. Kak Vista, Kak Vistani. Kak, kamu di Blitar mana, Kak? Ketemu aku, Kak. Aku di Blitar sekarang. Ini Aceh, ini gimana kabarnya Aceh, guys? Ini yang dari Aceh banyak banget. Gimana sih sekarang kabarnya di sana? Blitar Sanan Kulon, Kak. Aku Blitar Wonodadi. Cila. Oke, ini yang dari Aceh sama Sumatera atau juga yang terdampak boleh nih saling apa ya berkabar ya Kak ya Miss Ana ya. Jadinya mungkin nanti juga kita juga updatean dari lewat webinar ini gimana di sana sekarang. Semoga Iya, lekas benar-benar. membaik gitu ya Miss ya. Iya, benar-benar. Oke. Gimana, gimana? Oke, nanti sambil berkabar tentang Aceh dan juga teman-teman dari Sumatera, kita mulai aja ya, teman-teman ya, sambil nunggu teman-teman yang lain juga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya hari ini, Miss Ana juga yang dari Australia. Miss Ana dari Australia, bagian mana sih, Miss? Adelaide, nice. Adelaide. Adelaide. Selalu, Kayaknya favoritnya anak kenapa grab jadi tuh di Sulawesi? Adelaide ya. Iya, di sini tuh udah kayak apa kampung flip ya. Banyak banget anak-anak flip. Iya, yang granted kemarin juga kan kita kan kerja sama-sama agensi ya, Miss ya. Nah, itu tuh Oh iya. nggak mau di Victor kan ini ya disaranin ke Victoria. Nah, itu nggak maunya di Adelaide katanya. Gitu Oh, katanya. oh Katanya iya, mungkin alumninya banyak relasi yang di ya. sana. Iya Mm-mm, benar-benar. bener. Nanti mungkin ketemu sama Miss Ana. Kalau ada nih, ada Iya, teman-teman lah. grip yang sini. Oke, nah hari ini kita webinarnya itu topiknya sebenarnya kayak apa ya internasional atau global career session. Nah, tepatnya kita ada program baru namanya Flip Academy. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan kepo terus juga kepo perjalanannya Miss Anna gitu dari awal dari kamu Inggris sampai bisa ke Australia tuh kayak gimana. Terus ini tuh programnya itu gimana sih? Apakah semembantu itu buat teman-teman buat mencapai impiannya buat work abroad ke luar negeri?
atau juga study. Nah, itu nanti kita jelaskan di bagian beberapa part, tapi yang penting itu kita mengulik tentang Miss Ana nih, gimana apa ya perjalanannya dari kampung Inggris yang dulunya mungkin dari Sulawesi Tenggara gitu ya, terus kok bisa-bisanya itu ke kampung Inggris Pare di mana itu di Jawa. Nah, itu nanti Miss Ana bakal menceritakan. Nah, ini jadinya Miss Ana ini itu salah satu alumni siswa awalnya, siswa Flip Education, terus juga beralih tuh ya ke tutor karena Miss Ana ini bagus banget gitu loh dalam segi apa ya resultnya. Kayak maksudnya tuh guys, kalian kalau tahu ada yang dapetin kayak skor IELTS-nya itu sampai berapa sih Miss? Yang kayaknya kemarin tuh Miss pegang tuh ada yang dapat 8. Iya, 8 apa 9 Ya, ya Miss ya? 8, 9 gitu. Nah, itu kayak Ya. wow banget. Jadinya kalau kalian Alhamdulillah. dulunya mungkin ketemu Miss Ana itu beruntung banget gitu ya. Insya Allah. Nah, sekarang Miss Ana ini itu udah di Australia, terus juga uh, ini ya Miss ya berangkat ke Australia 2024 bulan Desember. Yes, benar. Ini jangan coret-coret ya, Kak Muhammad nih. Muhammad, Muhammad ya. Kak, tahu jangan coret-coret, Kak. Bentar, aku hapus dulu nih. Iya, aku lihat ini apa ini. Makanya nih, teman-teman jangan coret-coret ya. Biar tidak mengganggu ini PPT-nya nih ya. Oke, ini saya mau ke Adela juga ke Ana info-info loker tar kalau udah ke Aussie dong. He. Nanti deh Iya, ya, dibahas boleh. deh ya. Nanti deh, DM nanti aja DM. nanti di akhir ya. Nanti kita bahas tentang gimana atau juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, Miss Ana ini itu tadi Desember udah terbang ke Australia. Terus juga sekarang itu bekerja di Robotic Machine Operator Australia. Aku juga kepo, itu apa sih kerjaannya juga ngapain aja gitu. Nah, kita move ke ini ya. Jangan dulu deh, kenalan dulu deh, Miss. Silahkan, Miss Anak, sebelum kita ke next slide. Oke, makasih Miss. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ana. Saya alumni siswa Flip ya. Alhamdulillah kemarin juga dikasih kepercayaan buat jadi tutor. Saya dari Sulawesi. Nah, eh sebenarnya ya, kenapa saya bisa ke Flip itu? Jadi waktu itu saya kan proses apa ya? Udah mau selesai skripsi nih. Udah mau selesai skripsi itu udah mulai mikir kan, habis ini mau ngapain gitu. Habis itu nyarilah info-info kuliah ke luar negeri. Rencananya mau S2 ya. Nah, tapi kemudian saya ngelihat nih ada peluang kerja. Peluang kerja terus lumayan juga kan gajinya seperti itu. Sebenarnya saya tidak mengesampingkan kuliah itu. Jadi hanya saja waktu itu memang ada kondisi di mana ya nggak apa-apa saya kerja dulu gitu. Nah, terus eh Flip ini bagus banget ya marketingnya. Maksudnya eh apa ya? Luas banget gitu jangkauannya sampai saya yang di Sulawesi itu bisa dapatlah info WHV itu gitu. Terus ya udah, jadinya dengan tekad gitu, saya langsung aja setelah sidang skripsi, saya langsung booking tiket pesawat buat ke Kampung Inggris gitu, buat ke Flip. Ini saya langsung ceritain, Miss, apa gimana? Oke, kita tektokan aja kali ya, Miss, biar nggak spi-spi banget gitu ya. Sebenarnya ada masnya Boleh. apa biar masnya ini gitu kayak mengulik gitu ya tentang Miss Ana ini karena menarik banget gitu ya dari Sulawesi. Terus katanya tadi marketingnya Flip, aduh, sampai Ah, sampai ke iya, Miss Ana. Emang tahu Flip iya dari padahal mana, aku Miss dulu? taunya dari sosmed doang, dari IG gitu. Jadi bener-bener kayak wah, aku bisa gitu dapat info tentang ini. Seneng banget pokoknya itu seneng banget karena aku tuh di Sulawesi jujur aja itu apa ya di bukan di pedalaman ya, pokoknya di pedesaan gitulah gitu. Terus ya Masya Allah, Alhamdulillah gitu Hmm, bisa dapat info tentang Flip. Terus dihabisin nggak apa-apa sebenarnya sayang.
Aduh, sayang nggak Nggak tuh ya? apa-apa. Uma kan tadi habis makan. Kak Eli nih ya, di-mute dulu deh ya. Sayangnya, Iya, sayangnya, sayangnya. ya, tapi jujur aja ya, Miss. Jadi pas aku dapet info tentang WHV itu, karena aku tahu aku harus langsung ke dari Sulawesi ke Jawa itu aku nggak boleh buang-buang waktu ya, karena aku tahu di Pare itu banyak kursusan kan, banyak kursusan dan kita harus sesuaiin sama tujuan kita itu apa sebenarnya gitu. Jadi aku riset-riset dulu nih beberapa kursusan yang nawarin program untuk WHV ini gitu. Setelah ngulik riset semuanya, aku emang paling seret ke Flip ini gitu. Oke, berarti ini ya korban sosmed ya, Miss ya, ceritanya. Alhamdulillah, korbannya ini tersesat di jalan yang benar gitu, Miss. Bisa Oh tahu gitu. sih. Iya, berarti nggak korban marketing gitu ya. Enggak, oh iya, aku seneng banget. Pokoknya, seneng banget lah bisa jadi bagian dari Flip. Iya, jadinya, oh berarti dulunya Miss Ana itu benar-benar kayak WHV gitu. Maksudnya kan di kamu Inggris tuh kan dulu kayaknya booming-boomingnya WHV itu kan mulai-mulai muncul tuh 2023. Karena itu kayaknya aku baru di flip kita maksudnya kayak kita benar-benar kayak memboomkan si WHV gitu itu di tahun 2023, makin boom lagi itu di 2024 menurutku ya kayak ini makin makin banyak banget orang-orang yang speak up tentang WHV. Nah, tapi sebelumnya itu kan kayak banyak banget di apa ya di kampung Inggris itu kan apa itu ngejarnya beasiswa. Berarti Miss Ana itu nggak ngejar beasiswa atau dua-duanya sebenarnya Miss? Iya, bagus banget. Yang kayak tadi aku bilang ya, jadi setelah selesai skripsi itu kan udah mulai mikir itu kan, jadi mau kuliah ke luar negeri, apa kerja gitu. Ternyata aku lebih banyak, situasinya saat itu lebih, lebih apa ya, membuat aku lebih condong ke kerja gitu. Terus nyari informasinya lah, kebetulan mungkin ya, pas tahun 2023 itu juga emang lagi booming-boomingnya WHV. Kan aku selesai kuliahnya di tahun 2023 juga gitu. Jadi emang WHV ini, wah mantap lah. Soalnya juga gajinya kan ini ya wis ya maksudnya daripada mungkin kalau kan biasanya orang Indonesia tuh kayak familiarnya itu lebih kayak ke Jepang, ke Korea, Hmm. terus juga mungkin ke negara-negara yang ini gitu. Tapi karena boom itu Australia masuk juga di jajaran gaji tertinggi di dunia itu kayak menggilas lumayan menggilas ke ini negara-negara itu jadinya orang-orang beralih untuk ke WHV karena kayak beda juga jalurnya gitu kayak apa ya maksudnya tuh membutuhkan uang memang ya Miss ya pasti gitu tapi itu kayak nggak lewat jalur LPK atau juga jalur-jalur yang mungkin teman-teman itu kayak harus ke LPK terus ini itu gitu tapi kalau WHV ini tuh kayak berkasnya jalurnya itu jelas gitu ya Miss ya dan itu tiap tahun juga kayak Benar, gitu benar. gitu gitu jadinya Iya, teman-teman benar banget. nah. Nah, ini Miss, kalau misalkan kan Miss kan dulu dari siswa tuh, terus juga ambil IELTS kan. Iya. Nah, itu skornya berapa sih Miss dulu? Ah, berapa ya? Aduh, 2023, Miss. Ini kayaknya nge-lag ya, Miss Ana ya, atau aku yang nge-lag guys? Miss Ana atau aku? Coba di ini, di apa itu namanya? Di Ini aku ya, aku aku atau apa siapa dari... guys? Iya, ini juga agak putus-putus gitu loh, Miss. Kenapa tuh? Iya, coba komen. Ini teman-teman kira-kira yang nge-lag aku atau Miss Ana? Ayo, siapa nih supaya aku bagus Kak? Dua-duanya. Oh, kalau Dua-duanya. dua-duanya, Oh, aku. oh Soalnya di sini aduh. lagi hujan gitu loh, Miss. Dari ini ya. Oh Nah, alah. oke. Nah, jadinya ini ya tadi ngelanjutin tadi. Miss Ana itu ambilnya IELTS ya, Miss ya? Iya IELTS benar-benar. GT atau akademik, Miss?
kemarin itu aku belajarnya tuh IELTS GT kan. Belajarnya IELTS GT. Mm-mm. Kemudian setelah 1 bulan ya, setelah 1 bulan IELTS GT aku selesai dari Flip. eh Seminggu kemudian tuh rencananya mau real test gitu. Nah, tapi ya jujur aja aku masih penasaran sama namanya IELTS Academy. Jadinya aku daftar Mm-mm. lagi, Miss. Dan aku daftar lagi ke Flip. Benar-benar. Kenapa aku tuh nggak apa ya, kayak kenapa harus Flip lagi gitu? Karena aku ngerasa udah cocok banget lah gitu sama sistemnya semuanya gitu. Terus akhirnya Oke. aku ngambil akademik dan akhirnya aku real testnya IELTS akademik gitu. Ini ngelek-ngelek ya. Ini aku deh Iya kayaknya ya. benar. Iya aku yang ngelihatnya juga ngeleknya di situ. Sorry ya Miss ya. Di sini Apa? sinyalnya ini ya. Nih, tolong dong ya servernya di Blitar deh. Aduh, Nah, apa nih? Oke, nah tadi ya berarti Miss Ana ambil dua kayak GT sama akademik. Nah, buat iya teman-teman nih benar. Miss, saran buat teman-teman yang di sini mungkin baru mulai atau juga mau belajar IELTS itu enaknya ambil apa sih Miss? GT atau Oh, akademik? oke, bagus banget. Jadi teman-teman itu sesuaiin aja sama tujuan akhir teman-teman. Kalau emang misalnya maunya WHV aja, ya udah nggak apa-apa ambilnya IELTS GT karena IELTS GT itu relatif lebih mudah ya daripada IELTS akademik. Dari bahasanya seperti itu, kosakata yang digunakan juga lebih mudah dari Anu, IELTS GT karena emang kamu, targetnya tuh buat sehari-hari saat bekerja juga, oh, bukan untuk Bentar proses Miss. Aku akademik. ini dulu, aku jeda ya, karena ada Boleh. yang harusnya di mute nih ya. Bentar nih, teman-teman di mute dulu ya suaranya ya, tolong ya. Ini udah nih Miss. Silakan Miss lagi nih Miss. Iya, iya. Oke, jadi gitu ya. Teman-teman, sebelum ngambil program itu teman-teman harus tahu dulu tujuan akhir teman-teman itu apa gitu. Biar nggak buang-buang waktu dan nggak buang-buang uang. Nah, kecuali teman-teman emang banyak waktu dan banyak uang gitu. Boleh sih, mau nambah ilmu, nambah pengalaman itu boleh banget gitu. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang ngerasa saya waktunya cuma segini nih gitu. Jadi langsung aja tujuan akhir teman-teman itu apa gitu. Jadi kalau misalnya mau WHV langsung ngambil yang IELTS GT gitu. IELTS Oh, General. Kalau misalnya emang punya keinginan untuk kuliah, ya nggak apa-apa ngambil yang akademik gitu. oke, Nah, oke. iya soalnya, tapi bukan berarti akademik nggak bisa dipakai buat ini ya, buat WHV. Jadi kalau misalnya IELTS-GT itu fokusnya emang buat WHV aja. Tapi kalau untuk IELTS akademik itu bisa buat kuliah sama WHV gitu. Oke, bagus banget nih penjelasannya. Oke, nah ini nih Miss, mungkin tadi ada sempat yang nanya juga, jadinya karena topiknya sama, ini aku ambil nih pertanyaannya. Kira-kira untuk proses belajar mungkin Miss, kita kita step by step dulu aja ya. Dari belajar itu berapa lama sih Miss? Untuk dari Um, basic sampai dulu Miss Ana udah bisa bahasa Inggris atau udah ini masih nol banget gitu. um, karena jurusan saya emang jurusan pendidikan bahasa Inggris, em, apa ya? Mungkin bukan yang nol banget, tapi emang masih sedikit aja gitu, Miss. Hmm. Sedikit pengetahuannya tentang bahasa Inggris. Karena jujur aja, di Sulawesi sendiri itu untuk pendidikannya ya mungkin jauh banget lah ya sama yang di Jawa gitu. Yang di Jawa aja bukan jurusan bahasa Inggris, tapi mereka bisa bahasa Inggris dengan baik gitu kan. Mm-mm. Jadi ya udah sebenarnya pas masuk di Flip pun saya mempertimbangkan buat ngambil basic ya. Basic Mm-mm. itu, tapi karena adalah pertimbangan gitu. Akhirnya saya yakin yakinin diri. Kebetulan alhamdulillahnya nih eh IELTS itu kan cuma sampai jam 3 sore ya, Miss. Cuman sampai jam 3 sore untuk ininya, untuk programnya. Jadi selebihnya itu saya bisa banyak untuk nge-review.
Nah, saya ngerasa saya paling cocok itu sistem belajar yang belajar di kelas dan nge-review lebih banyak di luar kelas gitu. Jadinya saya langsung ngambil aja yang IELTS GT. Oke, itu ya. Jadinya, tapi kalau misalkan dari Miss Ana sendiri itu kan udah pernah jadi tutor flip juga. Itu kalau dari siswa yang nol banget kayak cumanya kayak how are you, terus juga yes, I'm good. Nah, itu sampai di level target buat kerja di Australia terutama untuk working holiday visa tuh berapa lama sih, Miss? Hmm, bagus banget. Itu tergantung starting point-nya kan. Mm-mm. Jadi kalau misalnya untuk itu kita anggaplah dia benar-benar misalnya masih kurang banget ya kosakatanya. Nah, itu aku saranin di basic dulu. Basic itu bisa ngambil yang 2 bulan atau 3 bulan. Tuh, 3 bulan untuk basic, kemudian ke IELTS-nya. Jadi sekitar 4 bulanan boleh lah gitu. 4 bulanan buat belajar. Nah, tapi sebenarnya jangka waktu ini nggak selalu sama sama setiap orang ya, teman-teman. Jadi tergantung juga, Miss. Tergantung anak itu cuma ngandelin belajar di kelas atau dia punya apa ya, waktu belajar lain di luar gitu. Karena banyak saya dapetin tuh anak-anak starting point-nya tuh sama, Miss, sama-sama kurang gitu. Nah, ada satu yang cuman ngandelin kelas, tapi yang satunya ini dia tetap belajar di luar kelas gitu. Nah, tentu aja yang kedua ini yang tetap belajar di luar kelas itu lebih cepat, Miss. Dia Mm-mm. lebih cepat buat dapetinnya. Jadi yang misalnya tadi 4 bulan, dia bisa mangkas dari jadi 2 bulan atau 3 bulan aja gitu. Oke. Jadinya memang dari teman-teman harus ngepush ya, karena ini nih, Miss, karena pasti di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang bingung juga atau masih kayak belum familiar dengan kerja di Australia. Kenapa sih harus sertifikasi bahasa Inggris yang diduluin daripada persyaratan lain untuk WHV gitu ya? Kan karena untuk WHV sendiri ini teman-teman banyak banget pertanyaan di kolom ini ya, di kolom tadi itu working holiday visa itu memang usianya itu 18 sampai 30 tahun gitu. Nah, mungkin nanti Miss Ana bisa ngasih insight buat teman-teman yang di atas usia itu bisa ngambil apa? Mungkin nanti Miss Ana bisa ngasih insight juga selama mungkin Miss Ana kerja di Australia pasti banyak banget mungkin informasi-informasi yang belum kita dapat di Indonesia gitu ya. Jadinya teman-teman tetap stay aja. Mungkin nanti dari Miss Ana bisa kasih insight nanti di bagian setelah kerja di ini ya, kerja di robotic machine operator Australia. Nah, itu kenapa sih Miss pentingnya kok kita mendahulukan untuk persiapan bahasa Inggris dulu dibandingkan persyaratan lain? Kita balik lagi ke ini. Benar, kenapa? Karena persyaratan yang lain itu relatif lebih mudah ya. Kayak misalnya buat paspor itu teman-teman ya udah tinggal daftar online, terus tinggal nunggu jadwal buat interviewnya kan, kayak gitu. Terus apa persyaratan dana itu balik lagi ya ke masing-masing gitu. Terus kayak SKCK kemarin juga setahu aku SKCK udah dihapusin ya, Miss. Tuh, Benar. kayak gitu. Jadi sebenarnya persyaratan yang lain itu mudah aja didapetin. Tapi kalau misalnya untuk persyaratan bahasa sendiri, kayak tadi aku bilangnya sebenarnya starting point kita tuh beda-beda. Jadi ada beberapa orang yang harus harus ngelewatin fase belajar dulu. Mungkin lebih lama dari yang lain gitu. Atau misalnya ada yang otodidak. Otodidak juga kita nggak tahu ya dia bisanya berapa lama gitu. Baru bisa real test gitu. Jadi kan emang perlu persiapan karena real test pun kita bayarnya kemarin waktu aku dari 2023 itu 3.500.000 ya sekali real test. 3.150.000. Kalau misalnya kita asal-asalan nih, misalnya saya nggak tahu apa-apa terus ya udahlah saya mau daftar ini butuh persyaratan bahasa langsung aja nih, langsung aja real test gitu. Kan Mm-mm. sayang kalau nggak dapet nilai yang 4,5 itu aja gitu. Mm-mm. Mending kita pakai buat eh, yang pasti-pasti dulu. Jadi invest belajar dulu gitu. Karena kan sebenarnya belajar bahasa Inggris pun itu bukan cuman buat persyaratan, buat dapat persyaratan itu ya, sertifikasi bahasa. Mm-mm. Tapi kita
gunain juga di kehidupan sehari-hari di sini gitu. Oke, itu ya itu untuk Miss Anna sebagai dulunya student, jadinya itu experience-nya, terus juga pandangannya sebagai tutor flip juga yang udah menangani berapa siswa sih Miss dulunya tuh? Nggak tahu ya, dari Desember 2023 sampai Desember 2024, nggak tahu tuh. Itu berapa lah, Setahunan. berapa banyak tuh kayaknya ya, dan juga banyak yang ini ya Miss ya, yang ke Australia dan sekarang bertemu di sana tuh banyak juga ya Miss ya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah aku seneng banget. Aku terima kasih banget dah sama Flip nih. Benar-benar jadi kayak kalau kemanapun nih, kayak kemarin kan aku empat ada apa ya, liburan ke Sydney, ada anak Flip di Sydney gitu. Liburan kemana ada anak Flip gitu. Jadi kayak ya luas banget relasinya gitu. Oke, iya. Semoga doain ya guys, kita makin banyak relasi. Kayak kita udah merambah ke agensi di Australia. Terus juga mungkin nextnya itu kita maksudnya makin banyakin networking di Australia. Biar mempermudah teman-teman itu ke Australianya nggak, maksudnya nggak cuma preparation bahasa Inggris, mentoring, terus juga komunitas di sana gitu. Tapi juga kayak ngebantu teman-teman buat dapetin kerja, mungkin juga pokoknya membantu teman-teman buat di sananya gitu. Jadi kita kayak nggak lepas gitu loh. Jadi kayak ketika kalian itu di flip terus udah ke Australia udah lepas gitu nggak. Jadi maksudnya kayak tetap terjaga gitu ya kayak komunikasinya dari flip sendiri dan juga teman-teman yang udah mungkin kerja di luar negeri kayak gitu. Oke, nah kita Hmm. lanjut nih Miss ke ini, ke mungkin sekilas aja terkait untuk tutor Flip sendiri gitu ya. Kenapa kok Miss memutuskan jadi tutor Flip? Karena kan maksudnya tuh pasti banyak banget kayak opportunity lain gitu ya. Nah itu kenapa harus tutor Flip gitu ya? Gitu sebelum Iya ke benar. BHP gitu ya, sebelum jadi BHP holder. Ya benar-benar. Jadi sebelumnya itu kan waktu masih jadi siswa, itu kayaknya minggu kedua tutor aku, Miss Kiki. Mm-mm. Miss Kiki, nah Miss Kiki juga sekarang di Aussie ya, tapi dia kuliah. Miss Kiki tuh bilang, nah nanti kalau udah selesai real test, jadi tutor aja ya, ngajar aja gitu. Di situ sebenarnya aku belum terlalu apa ya, belum kepikiran gimana-gimana, cuman disenyumin aja gitu. Nah, terus aku mikir ya, setelah real test itu, kalau misalnya aku pulang kampung nanti ke distract lagi sama yang lain. Jadinya tujuan aku buat WHV tadi bakal kemana-mana lagi kan. Jadi aku mutusin buat eh ya udah tetap stay di kampung Inggris. Terus alhamdulillahnya ternyata dapat tawaran dari Flip kan. Terus dapat rekomendasi dari tutor aku sebelumnya. Nah, di situ aku ngelihat ya gimana Miss Kiki ini tutor aku itu benar-benar ngajarnya tuh dari hati banget. Jadi dia pengen bermanfaat lah untuk orang-orang gitu. Aku termotivasi Miss di situ gitu. Jadi, oh ya, aku punya ilmu nih. Alhamdulillah Allah nitipin ilmu gitu. Ya, kalau misalnya aku bisa berbagi, kenapa enggak gitu. Alhamdulillah ada wadahnya juga Flip ini gitu. Jadi sejalan semua lah Miss. Jadi aku pas banget lah ngambil tutor Flip ini. Oke, Gitu. jadinya memang maksudnya biar nggak keputus gitu ya kayak impiannya buat ke WHV itu terus jalur karena kan bahasa Inggris itu kan tetap perlu ya Miss ya ketika di Australia itu kayak kita kalau Benar. kita sebagai kayak tutor gitu kan tetap kita praktis terus gitu terus jadinya nggak lupa gitu dengan bahasa Inggrisnya gitu ya. Padahal kan dari Oktober Benar. 2023 sampai Miss Granted visa itu lumayan lama 1 tahunan gitu ya, hampir 1 tahunan kan Ya, lumayan lama Desember. kalau misalkan iya kan Benar-benar. kalau Iya. misalkan Miss mungkin di tempat lain yang kalau nggak terbiasa pakai bahasa Inggris atau juga ini kan mungkin udah dapat apa ya sertifikatnya doang atau juga nanti tuh harus mereview sendiri otodidak dan lain sebagainya tapi kan kalau
kalau tutor kan tiap hari ngajar gitu, jadinya nggak keputus enaknya kayak gitu ya, Benar, Miss ya berarti benar banget. tutornya juga terus juga bermanfaat, terus juga satu jalur sama temen-temennya yang lain kayak misalkan Miss Kiki juga beasiswa ke Australia. Terus juga Miss Ana sekarang juga working holiday visa juga di Australia. Jadinya maksudnya tuh satu lingkup, satu jalur gitu ya. Oke. Iya, Oke. Nah, ini benar. suaraku aman nggak ya, Miss ya? Karena ini kayaknya jelek gitu loh suara ininya. Tadi sempat putus-putus Keputus gitu, ya. tapi aman. Oke. Nah, ini masuk ke working holiday visa. Kan persyaratannya nih, Miss. Aku perjelas aja ya, karena di sini tuh kayaknya audiensnya macem-macem gitu. Kayak maksudnya yang pertama usianya tadi yang udah aku bilang juga ya Miss ya. Itu 18 sampai 30 tahun itu saat pengajuan WHP ya Miss ya. Terus Iya, juga benar. ada juga pendidikannya itu minimal harus kuliah juga minimal udah selesai semester 4, terus juga dana tabungan. Terus kalau yang lain itu kan bisa menyusul, tapi yang tiga itu kan lumayan struggle karena ada juga yang tadi yang mepet usianya 29 tahun, terus juga yang usianya di atas 30 tahun, terus juga dana tabungan, sertifikasi bahasa Inggris juga belum punya. Nah, itu kalau dari Miss Ana, itu yang paling struggle itu di bagian persyaratan apa aja sih Miss selain tadi kan kalau sertifikasi bahasa Inggris oke gitu ya karena udah melewati fase Ya. itu. Nah, setelah itu apa sih Miss yang paling Miss susah gitu? Oh, kalau untuk case saya sendiri ya, Mm-mm. untuk pribadi saya apa ya? Alhamdulillah rasanya nggak ada yang struggle gimana-gimana. Paling harus ngelewatin ini dulu kan, dapat sertifikasi bahasa Inggris itu aja gitu. Kalau yang lain-lain sambil jalan sih, sambil jalan. Tapi ini teman-teman banyak banget ya yang nge-DM itu, oh banyak banget sih persyaratannya Miss, gini 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 kayak gitu. Jadi komplain duluan, bukan bukan berusaha nyelesain satu-satu gitu. Ya teman-teman jalanin aja sedikit-sedikit gitu. Karena aku juga sebenarnya nggak langsung jadi. Aku buat pasportnya itu di bulan Februari gitu. Karena jujur aja, eh aku nggak mau pakai uang orang tua gitu. Jadi setelah dapat, alhamdulillah pas dapat kerjaan, ada kerjaan dari Flip, terus em, akhirnya alhamdulillah bisa nabung. Jadi aku nyicil di situ, nyicil buat SKCK, buat paspor, kayak gitu. Jadi alhamdulillah aman-aman aja semua. Pokoknya dilewatin satu persatu gitu ya Miss ya. Iya, jangan komplain dulu lah gitu. Pokoknya jalanin aja teman-teman. Tapi jalanin aja itu harus ada aksi, nggak Nah, cuman nunggu. benar banget. Nah, ini nih Miss, kayak yang aku inget banget itu ketika Miss buat SDWHV. Kan kalau sekarang tuh kayak wow gitu ya. Kayak maksudnya tuh memang makin kesini makin susah gitu. Karena kan pesaingnya banyak. Eh, terus juga apa itu dapetinnya juga ketika war itu lumayan susah. Maksudnya ya susah karena kita tuh rebutan. Kita nggak tahu itu tuh yang salah di kita kalau misalkan nggak dapat-dapat itu di koneksinya kah, di device kah, atau di apanya atau kita kebanyakan dosa atau juga kurang menjalankan Astagfirullah. kebaikan atau gimana gitu kan. Maksudnya di Iya, situ iya. kayak pas waktu war itu kayak udah panik tuh ya di pikiran. Nah, aku inget dulu Miss Ana tuh aku dapat kabar karena kan kita juga ngemantauin kayak teman-teman di Flip terus juga yang dapat tuh siapa aja gitu ya. Nah, Miss Ana ini yang menarik karena bener-bener itu kayaknya luck bener-bener kayak maksudnya tuh kayak ini yang aku tahu ya Miss Ana tuh ini ya awalnya ngebarnya tuh di Camp Flip nggak sih Miss? Atau gimana Iya, sih? Coba benar-benar. ceritain deh Miss. Iya, sebenarnya ya, aku tuh ada kan Miss dari Februari 2024 itu ada war Maret ya, war Mm-mm, Maret. Tapi itu mm-mm, war sisaan gitu. Jadi kuotanya cuma 800. mm-mm, Kuotanya cuma mm-mm, 800 dan di situ emang aku belum siap untuk device-nya gitu, mm-mm, untuk bisa device-nya. Terus kalau yang lain-lain sih aman aja. Nah, di situ aku nggak dapet, Miss. Aku mm-mm, nggak mm-mm. dapat. Tapi alhamdulillah, aku seneng karena teman-teman yang lain dapat gitu.
jujur aja pas pas aku nggak dapet situ, tapi aku dengar teman-teman yang lain dapet, aku alhamdulillah aku bersyukur gitu. Ya aku yakin kalau misalnya aku nggak dapet kali ini, mungkin ada sesuatu yang harus aku lewatin dulu gitu, nggak apa-apa. Nah, aku tenang aja di situ. Terus untuk yang Oktober sendiri aku rasanya tuh effortless. Jadi kayak nggak terlalu berusaha gimana ya, kayak karena kan udah pernah ngelewatin sebelumnya, dan itu salahnya aku waktu Maret itu kayaknya karena aku nggak pernah ikut war apapun, war konser atau kayak gitu-gitu kan. Jadi aku lumayan panik gitu, panik kayak kok nggak bisa masuk-masuk gitu gitu gitu. Tapi pas udah tahu ternyata kita cukup tenang aja. Jadi mental kita itu ya tenang aja gitu. Pas Oktober aku bener banget ngewarnya itu di camp Flip, di asrama Flip ya, asrama perempuan itu. Nah, Di mana, di Miss? situ Di aku mana? Yang mana, asrama Miss? apa ya sekarang? Yang Marwan itu, Miss. Apa sih namanya sekarang? Oh, sekarang tuh apa ya? Kapadokia. Bukan ya, Kapadokia Ih, bukan ya? Apa Konstantinopel ya? ya? Sekarang tuh Apa namanya ya? ganti, Miss, sih, bukan Marwan Ya, lagi. namanya udah nama-nama ini ya, gitu. Udah keren lah ya. Iya, aku di situ ngewarnya. Terus karena udah masuk waktu sholat zuhur, Mm-mm. terus ada anak flip nih lewat, kata dia, Miss, udah azan gitu. Oh iya, terus di situ aku lupa bawa mukena kan, karena itu bukan asrama aku kemarin. Jadi numpang di asrama orang lah gitu. Terus akhirnya aku balik ke kosan. Oh, Hmm. karena waktu itu aku ngekos ya, ngekos waktu jadi tutor tuh. Aku ngekos, setelah sholat zuhur, aku lapar, Miss. Aku lapar, akhirnya ya udah aku mutusin buat makan dulu. Aku ke warung pecel, Nah, nggak disangkanya tuh warung pecel itu ternyata kesambung sama tab aku, Miss. Kesambung sama tab aku karena aku ingat ini gimana ya, kayaknya em, teman-teman setiap kejadian tuh kayak ada hikmahnya gitu loh. Waktu itu kenapa bisa kesambung ya? Ternyata aku pernah beli di situ tapi data aku habis. Data aku habis terus akhirnya ya dengan malu-malu mintalah wifi-nya ya kan, wifi dari pecel lele itu. Ternyata sebulan kemudian itu masih masih itulah belum diganti. Dan tepat saat aku war, setelah aku masuk di warung pecel lele itu masuk nih, datanya masuk. Jadi aku sambil makan sambil ngewar, yes. Sambil makan sambil ngewar. Terus nggak lama cuma 5 menitan gitu punya aku udah ke-upload semua, kayak udah cepet banget. Kaget juga gitu. Jadi alhamdulillah kalau teman-teman ngelewatin fase apa aja lah dalam hidup, bersyukur aja gitu. Kayak aku tuh sebenarnya entah itu malu, memalukan mungkin ya karena kehabisan data, tapi ternyata ada hikmahnya. Setelah aku datang lagi aku malah dapat warnya di situ gitu, dapat SDWHP-nya. Oke. Itu lumayan Unik lucu banget sih gitu ya. kalau Ini kayaknya inget-inget. kalau dijadiin konten tuh Dan menarik deh, Miss. Tapi nggak tahu Miss Ana nih ya mau ngasih IG-nya nggak sih? Karena nggak iya, boleh. belum, Miss. Nanti Tadi kalau soalnya aku ada udah yang nanya nih, Miss, apa tuh? IG-nya apa gitu. Oh iya, boleh boleh. Kasih aja, Miss. Lewat mana nih? Nanti atau Miss ketik aja di apa itu di apa di Di chat obrolan ya? boleh. Oh iya, boleh boleh. Ini nggak bisa ngasih tautan aja ya? Ada yang nanya, Apa boleh tuh? boleh tautan juga boleh. Oke. Nih jangan lupa ini follow-nya yang ini ya, yang bener. Pertanyaannya juga yang bener juga. Iya. Oke, oke. Nggak Nah, apa-apa. itu Itu unik banget guys berarti ya kisahnya Miss Ana ya. Terus kita move nih Miss ke apa itu terbang ke Australia. Nah, ini yang paling tantangan Miss terbang ke Australia kalau sebelum kan pasti kayak prepare mungkin keberangkatan kayak search mungkin nanti Miss harus kemana gitu kan. Nah,
Itu Miss setelah apa itu dapetin SDWHV itu Miss persiapin apa aja? Maksudnya kayak yang bukan teknis deh, maksudnya kayak persiapan mungkin mulai mulai cari kerja, terus juga atau juga sama temen atau juga tentuin tujuannya sampai nantinya itu di Australia kita itu nggak kayak bimbang gitu loh kita kemana tujuannya kita harus ngapain. Nah itu Miss gimana setelah granted visanya? Iya. Kalau aku kemarin ya, karena alhamdulillah kayak alasan aku juga kan masuk Flip itu karena ada grupnya tadi ya, Miss. Grup yang kita Mm-mm. tuh yang udah di Aussie sama yang di Indo yang akan ke Aussie itu kita ada dalam satu grup yang bisa saling nanya dan alhamdulillah orang-orangnya juga responsif kan. Gitu. Mm-mm. Terus akhirnya setelah riset terus nanya-nanya ke orang-orang yang udah di Aussie ya. Itu akhirnya aku mutusin untuk ke Adelaide gitu karena di Adelaide juga kayak tadi banyak banyak udah banyak anak flip kemudian temen aku juga sebenarnya nggak encourage aku buat ke Adelaide jadi pilihannya kemarin itu Perth sama Adelaide. Kalau Mm-mm. misalnya Perth kan lebih deket ya lebih deket dari Indo terus lumayan banyak ya yang eligible pekerjaannya gitu. Nah, terus kalau misalnya di Adelaide, emang agak lebih jauh daripada dibanding Perth ke Indo kan. Tapi aku ngerasa teman-temannya juga, aku tahu nih orang-orangnya siapa gitu. Terus udah dapat info rent, udah dapat info pekerjaan. Ya, jadinya memutuskan untuk ke Adelaide gitu. Jadi poin utama aku kemarin kenapa memilih Adelaide relasinya ya, relasinya gitu. Oke. So, Nah, itu dapat kerjanya itu dari mana, Miss? Kalau kan tadi udah ini ya, apa diinfoin sama temennya itu ke Adelaide aja. Nah, dapetin informasinya itu lewat sistem apa? Itu kan banyak yang door to door, terus juga lewat website atau juga dari relasi. Nah, Miss Ana ini dapatnya dari mana nih kalau kerja ke Australia? oke. Pertama kali, pertama kali. Kalau pertama kali pas tiba di Adelaide ya, Mm-mm. apa pertama kali ini? Kalau misalnya untuk di Adelaide sendiri, aku dapat kerjaannya. Jujur aja kerjaan pertama aku itu karena relasi lagi. Jadi rekomendasi teman. Itu. Kalau misalnya ditanyainnya lewat apa aja nih sebenarnya bisa dapat kerjaannya itu banyak teman-teman. Jadi bisa lewat website terus email dan itu tuh kesebar luas gitu di anak-anak sini. Jadi nggak ada yang nyembunyiin ya udah sembunyiin aja biar aku aja yang masuk kerjaan gitu kerjaan ini. Enggak, di sini tuh bener-bener saling support gitu orang-orangnya. Jadi berbagi berbagi ini ya, berbagi info kerjaan. Nah, kebetulan aku serumah sama WHV juga, anak WHV juga. Terus anak WHV ini dikabarin temennya, besok tuh ada interview untuk kerjaan gitu di di farm ya, di farmnya gitu. Kalau mau datang aja gitu. Nah, aku cuman lewat itu aja, Miss. Jadi besoknya aku ke perusahaan itu, terus interview, hari itu juga tanda tangan kontrak gitu. Wow, cepet banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Berarti ini Miss, berarti awalnya kerjanya itu di farm ya? iya benar. Jadi di perusahaan farm itu untuk packing, packing gitu. Packing. Packing apa ya kemarin kentang ya. Oh, kentang. Oh, gede-gede. Kalau di sana tuh kentangnya gede-gede gitu nggak, Miss? Kentangnya tuh bervariasi, Miss. Aduh, lucu banget jadi flashback nih. Ada yang kecil, medium gitu. Pokoknya ada yang gede. Jadi tergantung, Miss. Tergantung pasarnya juga kan luas ya. Jadi Mm-mm. tergantung permintaan pasar gitu. Oke. Nah, jadinya farm, terus dari farm, dari packing, dari packer itu Dari kemana, Miss? Ya, dari packer. Aku di packer itu jujur aja karena gajinya enak ya. Alhamdulillah kerjanya juga lumayan lah, gampang ya. 10 jam, paling kerjanya tuh kemarin berapa jam ya? Lupa, Januari tuh. Oh, pokoknya seminggu kita gajian, sistem gajiannya kan di sini per minggu ya.
Jadi Mm-mm. belum sempat tanggal tua, alhamdulillah tetap dapat uangnya gitu. Nggak ini. Terus em, per minggu tuh dapat 1.600, sekitar 16 jutaan lah gitu. Itu untuk seminggu. Seminggu itu, Miss. Jadi iya, seminggu 16 juta. Tapi jujur aja itu di sini masih termasuk yang rendah ya. Standar lah gitu. Masih ada yang lebih tinggi, bisa 2.000 gitu, bisa 20 juta per minggu. Ya, karena aku nikmatin kemarin aku 10 bulan buat packingnya gitu. Di packing. Oke, dan itu eligible buat Terus, perpanjang visa ya. iya benar, benar benar. Nah, ini juga Miss. Jadi em, untuk teman-teman yang misalnya nih udah keterima ya, udah dapet SDWP-nya, udah sampai ke Aussie, teman-teman sebenarnya punya dua pilihan gitu. Mau ke kota dulu, langsung ke kota nikmatin, kan ini working holiday ya, mau nikmatin holiday enaknya dulu di Aussie, atau mau lengkapin persyaratan dulu gitu, lengkapin persyaratan ke em, Outback gitu. Jadi bukan berarti nggak enak ya di Outback, nggak. Jujur aja tempat aku tuh cuma 30 menit doang ke city tuh, ke kotanya. Jadi ya kayak gitu. Teman-teman bisa kalau saran aku sih ngambil selesaiin perpanjangan visanya dulu. Baru ya terserah teman-teman gitu. Mau kerja apa aja bebas. Oke, oke nanti ini ya, maksudnya ini banyak banget yang komen ini kayaknya katanya nanti siap-siap kebanjiran DM gitu katanya. Oh ya, siap, siap. Saya suka, saya suka. Wah, ini ya makin kepo nih ya. Oke. Nah, itu terkait tentang gajinya udah awal udah 16 juta ya. Lumayan ya, Miss ya. Iya, Tapi benar-benar. berarti nggak sempat nganggur ya, Miss? Oh, itu aku ada fasenya, Miss. Karena aku datangnya tuh 24 Desember, Miss. 24 Desember itu 25 kan Natal ya. Kalau di Mm-mm. sini tuh libur. Libur rekrutmen Ya juga libur harusnya gitu. ini Jadi ya aku sempat, enggak. iya benar. Jadi aku sempat 2 minggu atau 3 minggu gitu. Tapi di sini kalau misalnya teman-teman juga punya SIM A, teman-teman bisa langsung nguber. Di Uber tuh apa ya kalau di Indonesia? Gojek ya, GoFood. GoFood. Iya, Nah, di sini tuh teman-teman 2 jam, 3 jam kerja bisa dapat 3 juta, bisa dapat 2 juta. Jadi kayak ya tenang aja lumayan gitu. gitu ya. Iya, Oke. Wah, jangan buru-buru belajarnya. langsung pulang. Iya. Terus ini Miss, tadi kan di farm jadi packer tuh 10 bulan. Terus kerjaan kedua langsung di ini, di robotik mesin operator Iya, ini. Ada benar. lagi. Jadi setelah 10 bulan itu aku langsung ini ya kayak mm, nyari pekerjaan, kan yang tadinya aku tuh full time. Kalau full time itu kita bisa sampai 10 jam per hari kan kerjanya. Tuh bisa Mm-mm. 10 jam per hari. Nah, alhamdulillah di 10 bulan itu aku ngerasa untuk apa ya, finansialnya mungkin udah lebih aman lah daripada pertama datang. Terus eh, aku mau nyisain punya lebih banyak waktu buat upgrade diri, upgrade skill kayak gitu-gitu. Jadi aku nyari yang kerjaannya lebih janganlah di atas 10 jam lagi gitu, atau 10 jaman. Nah, aku ngambil yang casual. Jadi kan ada full time, ada casual. Mm-mm. Kalau misalnya yang casual ini kita rata-rata per hari cuma kerja 8 jam. Jadi misalnya aku kerjanya jam 7, pulangnya jam 3 sore, kayak gitu Mm-mm. kan. Nah, tapi gajinya tuh lebih tinggi, alhamdulillah gitu. Nah, em, kebetul 10 bulan itu aku di bulan ke-10 itu aku udah apply. Jadi aku apply-nya tuh setengah 9 pagi, jam 9-nya itu udah ditelepon buat masuk ke perusahaan yang sekarang gitu. Mm. Jadi cuman 30 menitan aja langsung pindah perusahaan. Wow, Gitu. jadinya ini ya kayaknya karena Miss Ana juga baik ya, jadinya Ya keberuntungan itu Allah. begitu datang Amin. gitu. Ya Allah.
Makanya kalian tuh jadi manusia yang baik ya guys. Jangan jadi orang yang jahat gitu. Jadinya biar nanti ketika kalian apa itu namanya punya mimpi itu banyak keberuntungan. Jadi orang-orang yang beruntung tuh kayaknya enak loh jadi manusia beruntung gitu ya Miss ya. Karena ya, karena pasti banyak juga cerita-cerita yang ada beberapa yang nganggur lama juga banyak gitu ya, mis sampai 1 bulan juga ada, 2 bulan juga ada juga yang sampai balik ke Indo juga ada. Itu untuk yang ini ya, yang WHV. Jadi ya struggle orang tuh masing-masing gitu. Makanya kalian pupuk kebaikan mulai dari sekarang gitu. Benar-benar. Oke. Nah, ini kalau kerja di robotik ini gajinya gimana, Mis? Boleh nggak sih di-spill? Iya. Kalau misalnya yang full time tadi aku kan 25 dolar per jam itu sekitar berapa Miss? 260.000 ya per jam. Ya, sekarang udah naik tuh 11.000 ya. Ah, ya sekitar segitulah pokoknya. Kalau misalnya untuk pekerjaan aku nih yang sekarang itu 31 per jam. Jadi Wow. ya kalau misalnya aku lebih kerjanya misalnya misalnya ada overtime. Di sini kan ada istilah overtime juga kan. Mm-mm. Jadi misalnya 8 jam, aku harusnya 8 jam tapi Mm-mm. ternyata orderan hari itu banyak nggak ya kadang kita dilebihin kan, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya dihitung-hitung bisa 3 jutaan ya per hari gitu. Wow, gitu. Itu kerjanya ngapain sih, Miss? Kalau di robotik ada yang nanya nih. Tapi ini, Miss, bentar, bentar, Miss. Ini jadinya kan banyak banget yang makin kepo nih ya. Jadinya teman-teman sabar ya. Ini kalau misalkan ada pertanyaan yang relate, aku tanyain. Tapi kalau yang beberapa yang kayak yang perlu perlu penjelasan panjang atau juga yang lain, nanti kita open Q&A di akhir gitu ya. Jadinya untuk teman-teman yang belum terbahas, nanti kita bahas di Q&A nanti sama Miss Ana. Jadinya jangan khawatir gitu kalau pertanyaannya belum terjawab. Nah, ini yang menarik biar relate, itu kerjanya ngapain sih Miss sampai digaji segitu? Iya banget. Nah, jadi eh, di kontrak aku kan mesin operator ya, langsung langsung pas keterimanya itu langsung jadi mesin operator gitu. Nah, sebenarnya aku waktu itu belum ada pengalaman buat jadi mesin operator kan. Hmm. Nah, terus ya lumayan ini juga sih kayak ambil kayak jadi kalau misalnya aku ambil, aku belum ada pengalaman untuk itu. Sementara aku udah langsung keterima jadi mesin operator kan. Ya udah aku jadinya alhamdulillah udah dikasih kemudahan, kenapa aku nggak ngambil? Jadi langsung ngambil aja. Nah, itu awalnya nggak langsung jadi mesin operator, Miss. Ternyata kita ngelewatin trainingnya dulu kan. Kita ngelewatin dulu. Aku ada seminggu 2 minggu sambil merhatiin orang-orang yang kerja di mesin itu. Aku masih disimpan di packing dulu, Miss. Packing lagi. Nah, tapi aku ya udah jalanin aja terus sambil lihat cara-cara kerjanya terus tiba-tiba di minggu kedua apanya ya supervisornya tuh datengin kan, dia langsung nyuruh aku ke mesin tuh, aku nggak tahu dia ngelihat apa sih tiba-tiba langsung panggil ke mesin kan. Terus di mesin itu belum yang masuk di robotnya, masih mesin operator biasa. Nah, nggak lama kemudian supervisor team leader yang mantau di tempat aku mesin itu dia datang ke aku terus bilangnya, eh kamu bisa nggak, eh, kamu lancar nggak membaca, menulis bahasa Inggris gitu. Terus aku iyain aja, iyain aja. Aku iyain terus dipindahin lah ke robotik ini kan. Nah kalau kerjaannya itu apa? Di situ kan ada layar ya, layar buat kita mantau. Kita mantau produk-produk yang masuk itu bisa terpacking secara otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu orang-orang lagi buat packing manual ya, packing manual satu-satu gitu. Kita cuman butuh untuk mantau di layar itu robotnya tetap berjalan gitu. Terus kita juga eh, selalu memeriksa apa sih namanya? eh Weigher scale kalau di sini ya. Jadi itu timbangan agar produknya itu sesuai lah sama
permintaan konsumen, tingginya lagi apa sih beratnya gitu loh Miss. Jadi kalau misalnya underweight ya udah kita harus bongkar gitu buka. Mm-mm. Jadi gampang aja sih, kayak cuman tekan-tekan doang. Jadi kayak main game, tekan-tekan doang. Oh ini kalau misalnya robotnya lagi berhenti, ya salahnya di mana gitu ya. Udah tinggal ditekan-tekan di layarnya gitu. Ah, gitu tapi gajinya tiga tiga ini ya, tiga Tiga plus satu satu. laude. Iya, itu aku kerjanya pagi, Miss. Kalau misalnya kan ada shift malam ya. Kalau yang shift malam tuh bisa sampai 3-4. Tiga tiga Wow. tiga empat. Iya, tapi aku nggak mau yang shift malam. Shift malam, Berarti aku mau berapa yang jam malam kerja, aja. Miss, satu harinya? Normalnya 8 jam. Wow. Kalian Normalnya hitung 8 sendiri jam. ya. Itu 310 kali 8 jam itu udah um, Iya, nah. lumayan ya. Kalau misalnya lagi peak season, itu kita bisa bisa 10 jam. Gitu. Wow. 10 jam. 10 jam. Ah, 10 jam, 12 jam. ini Iya. deh. Udah deh ya, kalau ngomongin duit di Australia, udah deh nggak usah karena kita UMR Indonesia itu amat sangat jauh sekali sepertinya ya. Benar. Aku Miss di Indo tuh mau beli HP tuh nabung kan. Pokoknya aku waktu itu pengen beli HP, HP apa itu. Pokoknya mahal aja gitu. Nabung nabung nggak dapat dapat. Terus alhamdulillah ternyata di sini seminggu 2 minggu kerja udah kebeli, alhamdulillah kayak gitu kan. Kayak aku pengen tab, kemarin aku baru beli tab. Pokoknya itu cuma seminggu doang bisa kebeli, kayak wow. Life Alhamdulillah changing. banget gitu ya, Miss ya. Maksudnya Iya. di Indonesia itu kita kayak nabungnya kayak misal beli iPhone gitu ya. Kayak sekarang anak-anak tuh kan beli iPhone, Iya benar-benar. book gitu ya. Pokoknya yang biar kitanya itu juga apa ya, maksudnya gimana sih rasanya punya iPhone atau juga Iya. gitu ya. Nah itu kan kayak menabungnya itu lumayan lama kayak setahun itu pun juga kayak iPhone-nya itu mungkin uh, ini ya apa ya maksudnya itu yang nggak keluaran terbaru atau juga kalau di sana tuh kayaknya belinya tuh kayaknya anak-anak WHV itu pasti aku lihat tuh pasti mereka punya HP yang terbaru gitu. Iya benar-benar, benar-benar lah. Aus ini. Iya, buat lifestyle juga oke ya, Miss ya. Memenuhi Oke, lifestyle. iya oke banget. Aku jadi Oke. ingat sesuatu, Miss. Jadi waktu aku ngajar kemarin di Pare itu ada loh banyak pekerja dari Korea, dari Jepang itu Mm-mm. yang mereka tuh resign dari negara-negara tersebut, terus belajar di Flip buat ke Aussie karena emang Aussie gajinya lebih tinggi gitu. Benar. Masya Allah. Aku nggak tahu ya kalau di Korea atau di Jepang atau yang lain tuh gajinya berapa sih, guys? Aku belum tahu ya. Nanti ya. Ini di sini ada nggak alumni yang pernah kerja di Korea atau Jepang tuh gajinya berapa sih? Soalnya memang aku tak lumayan banyak ya, maksudnya aku tahu siswa-siswa Flip itu rata-rata ada yang dari Jepang, Korea, mereka sampai resign gitu demi buat prepare WHV itu kayak wow itu maksudnya itu ini sih maksudnya ya emang ini ya sebulan 35 atau 35 jutaan Miss di Jepang atau Korea. Oke. Mungkin Oh, karena kalau di Australia bisa dapat 2 kali lipatnya ini ya, jadinya teman-teman pada ini move ke WHV. Tapi karena semakin sekarang tuh, apalagi kamu Inggris ya, Miss ya, sekarang tuh kalau teman-teman tahu itu kayaknya semuanya itu WHV semua preparation. Kalau oh, dulu tuh kayaknya yang aku tahu tuh beberapa salah satunya itu flip gitu ya untuk preparation benar-benar. WHV-nya. Sekarang tuh makin banyak gitu loh. Jadinya ya teman-teman kalau untuk persiapan WHV itu pokoknya bahasa dulu deh. Yang penting pokoknya bahasa karena kalian mau meskipun nggak di Australia atau juga nggak pakai jalur WHV, kalian bisa pakai jalur manapun kalau kalian itu punya bahasa Inggris gitu. Ya nggak sih, Benar. Miss? Benar banget, Miss. Benar banget. Oke. Oke, kita move ke ini ya. Kita mau ke Q&A, tapi karena ini programnya tadi ada yang nanya, tadi siapa ya tadi di awal tadi itu nanya ini programnya itu gimana gitu. Nah, kita kita ini ada karena kan
berawal dari kayak Miss Ana atau juga alumni-alumni kita yang lain kayak misalkan dari siswa terus merekanya itu direkrut jadi tutor terus juga sekarang udah kerja di Australia atau juga meraih mimpinya buat beasiswa ke luar negeri. Jadinya kita adain program ini teman-teman, ini program baru kita itu namanya Flip Academy. Jadinya ini visi kita itu bantu generasi muda Indonesia buat upgrade skill bahasa Inggris buat kerja di dalam maupun luar negeri. Kayak gitu. Nah, ini sebelum kita masuk ke Q&A ke Miss Ana ya, karena banyak banget nih pertanyaan tadi ya yang belum terjawab. Tapi kita buat ngejelasin biar mungkin dengan lewat program ini itu ngebantu teman-teman semuanya. Karena tadi kita terinspirasi dari alumni-alumni kita, ternyata banyak juga yang dari siswa ke tutor dan juga atau dari staf kita sendiri itu banyak gitu ya yang dapetin WHV atau juga kerja ke luar negeri atau juga beasiswa ke luar negeri. Nah, program Flip Academy ini itu apa sih solusinya bisa kalian baca sendiri. Itu pertama pasti itu buat belajar bahasa Inggris dari basic sampai IELTS. Terus juga soft skill jadinya di sini nanti kayak jadi tutor ataupun mungkin juga jadi min flip kayak aku gini atau juga nanti jadi teman-teman di staff flip atau juga pokoknya bagian flip education nanti kalian dilatih juga. Jadinya kayak ada magangnya gitu. Terus nanti setelahnya nanti teman-teman bisa jadi tutor atau juga jadi staff flip kayak gitu. Jadinya eh, kayak tertata gitu loh alurnya. Jadinya dari bahasa Inggris nanti magang buat melatih soft skill kalian atau juga kalian itu masih awalnya itu belum tahu tentang dunia kerja itu seperti apa. Nanti itu dibantu di Flip Academy terus sampai di level kalian itu mungkin bisa jadi Miss Ana atau juga jadi tim manajemennya Flip atau juga yang lainnya. Itu nanti lewat Flip Academy gitu. Terus juga apa nih programnya itu kita adanya itu offline aja. Jadinya nanti teman-teman itu 4 bulan belajarnya. Terus juga nanti belajarnya ini salah nih ya. Jadinya nanti program itu dari basic sampai IELTS. Bisa akademik atau juga GT. Jadinya nanti bisa pilih salah satu kayak Miss Ana kalau dua-duanya kayak Miss Ana ini emang agak ini ya. Maksudnya jarang gitu ya orang-orang yang ambis kayak Miss Ana ini jadinya biasanya orang-orang tuh pilihnya pokoknya ya udah deh kalau nggak akademik ya udah GT. Nah itu nanti belajarnya di Flip Kamu Inggris Pare Kediri karena Miss Ana juga dari Flip Pare juga. Terus juga nanti ini ya maksudnya ini secara generalnya programnya itu seperti apa kalian bisa baca nanti atau juga kita kirimkan ke grup karena ini terlalu lama nanti kalau di semuanya dibacain ya. Oke, terus keunggulannya ini apa aja sih programnya? Nah, itu 4 bulan belajar dari basic sampai IELTS. Terus juga lingkungannya kalau Miss Ana juga merasakan itu lingkungannya itu English area. Jadinya teman-teman memang terdukung. Terus komunitasnya juga satu visi misi buat study atau work abroad. Nah, jadinya satu visi misi gitu. Ataupun mungkin juga buat apa ya bekerja di Indonesianya juga bisa. Terus juga ini free Estivin. Jadinya teman-teman kalau sendiri kalau mungkin teman-teman di sini ada yang masih belum familiar dengan Estivin, mungkin nanti Miss Ana kalau balik nanti bisa tuh dites juga gitu ya. Nanti ketemu sama manajemennya Flip buat Estivin. Nah, itu Estivin itu apa sih? Kalau aku ini jadinya kayak ini tuh kayak tes kepribadian karakter atau juga kitanya itu cocoknya di apa ya di kedepannya itu cocoknya sebagai apa sih gitu. Kalau aku dites karena aku salah satu staff flip, jadinya semua staff flip itu dites gitu. Jadinya kayak aku itu sebagai orang feeling, jadinya kayak perasa banget gitu. Jadinya kayak nextnya itu aku cocoknya kayak gini ngoceh gitu ya. Terus kayak apa ya namanya ya kayak maksudnya tuh kayak jadi leadership atau juga yang lainnya atau juga pokoknya yang nantinya itu nextnya atau negosiasi yang kepribadiannya itu kayak aku senang negosiasi atau juga yang lainnya senang ngoceh terus bahasa bahasa apa ya bahasaku itu cinta gitu nah itu kayak gitu jadinya eh, beda lagi kan kalau di Stephen tuh ada ini Miss aku nggak tahu Miss Ana nih ya
Kalau di Steven tuh ada yang namanya itu feeling, thinking, instinct, sensing gitu. Itu beda-beda karakternya. Nah, itu nanti teman-teman dapetin juga tuh di sini. Jadinya dari awal teman-teman udah kelihatan, oh kamu itu bahasanya itu kalau feeling kan cinta. Kalau yang kayak insting itu kan peran. Jadinya kalau dia dikasih peran kayak misalkan Miss Ana ini dikasih peran kayak misalkan apa ya? Kayak tadi operator gitu. Nah, itu dia misalkan dia thinking gitu ya. Insting gitu. Nah, itu dianya itu sangat suka kalau dikasih peran itu. Jadinya kayak misalkan dianya dikasih peran A itu lebih apa ya, merealisasikan perasaannya itu lebih bisa. Nah, kalau aku kan cinta. Nah, kayak gitu contohnya. Terus juga free asrama. Jadinya nanti kalian itu selama program ini jadinya total programnya itu ada berapa bulan? Ada kayaknya 9 bulan deh kayaknya ya. 9 bulanan. Nah, itu udah free asrama sampai dari kalian kursus sampai kalian kerja itu nanti dapetin free asrama. Terus juga internship selama 3 bulan sesuai dengan passion dan potensi. Jadinya potensi itu dari mana sih? Nah, itu dilihat dari ketika kalian itu belajar kursusnya, kalian juga lewat Steven itu cocoknya kalian itu di bagian karakter apa sih? Terus juga kalian berpotensi itu di mana sih gitu. Nah, itu nanti lihatnya itu di proses dan juga tesnya gitu. Terus penempatan kerja juga setelah program, terus pendampingan karir, terus juga nih berkesempatan kuliah S1 secara online. Jadinya banyak juga dari teman-teman staff atau juga tutor atau juga siswa kita itu yang kuliahnya itu secara online kayak di UT. Nah, itu nanti kita selama kalian kerja di Flip, kalian bisa dapetin beasiswa kuliah di UT atau juga di kampus-kampus yang udah kerjasama dengan Flip gitu. Terus ini spesialnya kalau kalian itu join di webinarnya Miss Ana, itu dapetin potongan gitu ya. Jadinya potongan biaya program, itu kalian tinggal apa? Tinggal screenshot aja webinar pada malam hari ini. Potongannya berapa sih? Lumayan banget. Itu nanti kalian langsung chat aja ke apa Miss Sofia atau Miss Nada ini. Nah, itu nanti bisa klaim atau juga tanya, diskonnya berapa sih Miss gitu. Nah, itu lumayan banget 250 ribuan gitu ya buat biaya pendaftarannya. Kalian bisa join mungkin di setelah Lebaran, pokoknya kalian klaim dulu aja. Terus juga periode terdekat kalau kalian itu mau segera join itu di 26 Januari. Eh, untuk ini ya, salah, salah, salah. Periode terdekat untuk Flip Academy itu di 10 Februari. Jadinya tiap tanggal 10 kita buka buat periodenya. Kalian bisa klaim dulu gitu. Oke, udah ya. Ini informasi buat teman-teman yang pengen join di Flip Academy. Oke, kita lanjut ke Q&A ya. Kita karena banyak banget nih yang tanya. Kita ini dulu apa ya? Enaknya ini ya kita sistemnya ini aja ya Miss ya biar nggak kelamaan dan juga terjawab semuanya. Jadinya kalau kalian itu mau tanya langsung ke Miss Ana silahkan raise hand nanti aku pilih. Nanti juga ada yang aku pilih lewat apa itu namanya lewat room chat gitu. Oke, kita mulai karena belum ada yang raise hand. Aku pilih dari yang room chat dulu ya Miss ya. Boleh. Oke. Apa itu namanya ini? Kak Ahmad, saya mau ke Adelaide juga, Kak Ana, info loker tar kalau udah ke Aussie dong, hehehe. Pasti kayaknya info loker ya, yang nanya tuh ya. Aduh, boleh ya, boleh. Banyak gak sih, Miss, kalau loker? Banyak. Lover tuh banyak aja. Banyak ya, udah. Nanti tanya ke Miss Hubungin Ana aja sih. kalau udah. DM aja Nah, kalau benar. udah di sini. Oke. Nah, ini tapi ada informasi nggak sih, Miss? Maksudnya yang dari anak Flip itu yang udah ke kontak-kontakan yang temennya Miss atau juga yang lainnya mau datang itu ada nggak sih? Udah kemarin tuh udah beberapa anak yang ngechat, Miss, aku tanggal segini ada di Adelaide ya, kayak gitu. Oh iya. Oh iya, iya, siap gitu. Tapi kalau untuk rent di sana itu satu lingkup kah kalian gitu, Miss? Anak-anak Flip itu satu lingkup atau Em, beda-beda? Beda-beda sih, beda-beda. Tapi ada juga yang misalnya Seren, aku kemarin Seren itu hampir anak flip semua gitu. Jadi ada Seren, tapi kita ada dua rumah kan, dua rumah. Terus anak flip semua isinya kayak wow.
Itu jadi Oh, gampang aja lah Miss kalau untuk rem-remnya gitu. Nanti juga bisa sesuaiin sama budget gitu, sama keinginan. oh iya, oke. Boleh-boleh. Itu ya. Kita yang mau ke Adelaide. Tapi kalau yang selain Adelaide, ada nggak rekomendasi dari Miss Ana? Perth bagus sih, Perth. Oke. Perth Selain di sama Adelaide, yang Pribadi. banyak anak flipnya di mana, Miss? Di anak flip di mana-mana ya, misalnya aku kemarin juga sempat ke Melbourne. Pas aku ke Melbourne, anak-anak flip juga samperin gitu. Terus pas ke Sydney, anak-anak flip samperin gitu. Belum ke Perth aja sih. Tapi di Perth juga banyak anak flip. Oh, tapi mereka ngeblok gitu nggak, Miss? Kayak Miss Ana yang sekarang di Adelaide. Ngeblok gimana tuh? Kayak maksudnya berkumpul dalam satu eh, Oh, wilayah yang sama gitu. Dalam rumah-rumah deh. Rumah atau rumah. juga. Oh, kalau misalnya rumah enggak, tapi deket-deketan aja kayak paling beda beda apa ya? Beda RT, beda RT. Oh gitu. Oke, oke, Kayak oke, oke, gitu-gitulah. oke. Oke, nah ini ada yang nanya langsung nih, Miss. Dari Kak siapa? Kak Fit. Ini bisa on cam gak nih? Kalau nggak on cam nggak aku pilih ya. Kak Fit. Kalau nggak on cam nggak aku pilih nih ya. Bisa bisa on cam gak nih? Bisa mungkin. Ah yaudah deh kalau nggak bisa ya. Ke ini dulu deh. Ke Kak Agustiawan. Bisa on cam nggak Kak? Kalau nggak on cam nggak aku pilih loh Kak ya. Ini udah kita cantik-cantik begini ya. Kalian nggak mau on camnya. Halo, Halo Kak Agustiawan. oke, boleh izin perkenalan dulu Kak? Boleh, boleh silakan. Baik, eh, sebelumnya perkenalkan nama saya Agustiawan. Sebenarnya nih, saya asalnya sama dengan Miss Ana ya. Saya itu berasal dari Sulawesi juga. Saya di Sulawesi Tenggara. Nah, untuk posisi saya sekarang itu mahasiswa semester 7 di Jogja sekarang ya. Oh, Nah, sedikit cerita ya. Tahun lalu itu aku di bulan Agustus sempat pergi di kampung Inggris juga. Tapi bukan di Philip Education ya. Itu di Dominic English. Itu cuman sebulan. Karena Oh, kemarin itu aku pergi ke sana cuman libur semester. Dan tujuannya juga aku ke sana itu cuman untuk speaking aja kan. Bukan fokus misalnya ambil IELTS lah atau untuk beasiswa. Nah, saya tahu Philip Education itu karena Dominic English itu ternyata tetangga dari Philip Education sendiri. oh, Ya, ya, kemarin ya. jadi aku lihat itu Flip Education emang betul-betul sistem belajarnya kan emang kayak bukan dipaksa juga sih, tapi kayak lebih inilah, lebih giat untuk proses belajarnya. Karena kan mereka punya target kan, mau kemana ke depannya. Nah, terus aku ingin bertanya dulu sama admin dulu ya, sebelum ke Miss Ana. Ke admin dulu. Eh, admin misalnya nih, kita udah tahu level bahasa Inggris kita. Bahasa Inggris kan dia ada level A1, A2, terus sampai di C2 ya, C2. Nah, misalnya nih level bahasa Inggris kita berada di antara A2 dan di B1. Itu kan kita target bahasa Inggrisnya mungkin kalau WHV ya di skor bandingnya 4,5 atau 5 ya. Itu kita minimal butuh berapa bulan untuk mencapai skor tersebut dengan di level A2 tadi atau di level B1 tadi. Itu butuh berapa bulan bisa mencapai target itu. Itu pertama untuk di adminnya ya. Dan juga apakah di Jogja ini kemarin aku sempat juga ya jalan di sekitar UMY itu ada kampung Inggris juga. Tapi aku nggak tahu di situ apakah ada juga Fulip Education atau enggak. Makanya di sini aku tanya untuk adminnya ya. Untuk apa namanya Fulip Educationnya. Itu pertama. Nah, untuk Miss Ana ya. Di sana kan Miss Ana udah nyampe di sana dan mendapat pekerjaan itu karena adanya relasi ya. Oke, misal nih kayak aku nih kan belum belum jadi nih, belum jadi student atau siswa, bukan siswa ya, di Philip Education. Otomatis kan aku belum ada relasi nih, belum ada relasi ke Australia di sana lah. Nanti nah, itu selain dari relasi ataupun cari di web, itu apa lagi cara kita untuk mencari pekerjaan di sana? Karena kan aku juga sempat search juga cari-cari di media sosial itu bahkan ada yang berbulan-bulan juga, bahkan sebulan 2 bulan itu belum dapat kerjaan.
Nah, gitu. Aku fokusnya ke Miss Ana di situ ya kerjaannya. Oke, mungkin itu aja dulu dua pertanyaan. Terima kasih. Oke, oke. Sip. Terima kasih Kak Agustiawan. Lumayan ya. Nah, ini yang pertama kayak ini ya. Yang pertama kayaknya yang menjawab tuh Miss Ana karena itu yang Oh, Miss bergelut Ana. dengan siswa dari kayak dari awal sampai akhir tuh kayak Miss Ana tuh udah apa ya tahu gimana seluk-beluk siswa tuh kayak gimana perkembangannya dan yang bisa menyimpulkan untuk tiap tahapannya tuh kayaknya Miss Ana gitu karena yang lebih experience lama tuh Miss Ana daripada aku yang mungkin lebih di office-nya jadi nggak tahu perkembangan siswa itu seperti apa jadinya aku lebih kayak general mungkin kayak experience-ku aja tapi kayaknya lebih cocok kan Miss Ana yang jawab yang kedua tadi Oh, pertanyaannya tentang kayak di Jogja di Flip ada di Jogja dulu Miss Ana juga di Jogja ya oh di Jogja Benar, juga. aku sempat beberapa ngajar. Oh, berapa bulan sih oke. dulu Miss Aku sempat ngajar di Flip Jogja itu sebulan ya, karena ternyata di Pare membludak gitu, terus lebih butuh tutor, jadi aku kembali ke Pare. Oke, jadinya ada di Jogja sekarang juga ada juga sih tetap ada. Pokoknya kalau di Pare, Jogja, Garut itu teman-teman itu kalau bisa itu booking lebih awal karena paling rame itu. Apalagi Garut ya, Garut itu kan cuma terbatas 35 orang kalau misalkan pengen apa ya tinggal di sana. Nah, itu kalian harus booking cepet-cepet karena di sana kapasitasnya itu terbatas karena villa gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian itu pengen ke Jogja juga boleh, juga ada asramanya juga, tapi juga ke Pare juga bisa. Jadinya kita ada berapa lokasi? Ada di Pare Kediri, Malang, Jogja, Garut, sama di Makassar untuk yang sekarang. Gitu, Kak Agus Tiawan ya. Nah, silahkan Miss Ana untuk pertanyaannya. Itu dijawab yang pertama tadi untuk Englishnya. Tadi kan ada levelnya ya, ada apa itu ada yang A1 atau juga B2 atau juga yang lainnya. Nah, itu berapa lama sih untuk tiap tahapannya itu mampu dicapai siswa sampai di level mungkin IELTS. Terus juga apa tadi pekerjaan kalau misalkan nggak punya relasi itu gimana di sana. Nah, itu silahkan Miss Ana dijawab. Iya, iya. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya? Agus Setiawan. Siapa ya? Agus Dewan. Agus Setiawan, iya bagus banget. Tadi pas awal-awal aku udah sempat bahas ini ya. Jadi tergantung starting point masing-masing. Terus kalau misalnya udah punya level-level tadi kan, udah tahu nih kita di level apa, terus berapa lama nih untuk case Agus sendiri ya. Kalau menurut aku ya, ini tapi tetap aku punya standarnya. Ini bisa dicapai itu karena apa gitu ya. Ini catatannya adalah disiplin. Jadi misalnya aku bilang nih 3 bulan udah cukup tuh buat dapet 4,5 ini. Sebenarnya 2 bulan juga tuh cukup banget loh. Jadi kita ngisi di basic 1 atau 2 bulan, terus masuk ke IELTS yang 1 bulan. Nah, ini bisa aja bisa lebih lama atau lebih cepat, itu tergantung sama pribadinya lagi. Kalau misalnya leha-leha, males-males, itu benar-benar bisa lebih lama ya. Tapi kalau misalnya standar yang aku pegang nih, teman-teman itu disiplin, terus rajin belajar, rajin masuk kelas, rajin review gitu. Itu 2 bulan, 3 bulan itu udah cukup. Gitu. 2 bulan, 3 bulan pasti dapet. Oke, Gitu. itu ya, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Miss, gimana? Nah, bagus banget. Relasi ya, tadi katanya kalau misalnya aku kan dapetnya karena relasi tadi ya. Nah, selain relasi teman-teman itu bisa langsung aja. Jadi banyak email dan website itu bertebaran ya. Terus di sini juga ada apa tuh website yang cari kerja tuh? Seek ya, SEEK itu. Nah, di situ teman-teman bisa daftar lewat situ, terus lewat website, email, terus bisa di sini datang langsung. Jadi teman-teman bawa printan CV, tinggal datang langsung ke perusahaannya, terus setor CV itu gitu. Kayak gitu aja. Jadi ya Oh, gampang, banyak lah gitu. Tak diledok. Dongki. oke. Dongki Nah, dong. tapi Miss, ini Ya.
Tapi kalau misalkan nih Miss, ini kan Miss kan flip, terus sedangkan mungkin Kak Agus ini kan di sebelah gitu ya. Sebelah Ya. sebenarnya udah sekarang udah jadi flip Kak. BTW fun fact-nya. Ya, Oh, Oh, udah gamenya jadi. udah jadi Oh, flip. oke oke. Jadi udah Baru ini tahu. nggak, udah diakuisisi nih ya, yang itu dari yang Hmm. gamenya kakaknya udah jadi flip nih. Nah itu kan kita maksudnya kalau dari kita kan komunitas gitu, maksudnya udah ini ya, maksudnya udah satu lingkup, udah pernah bertemu di grup atau juga ini kan enak tuh jalannya. Kalau mungkin dari lembaga lain, tapi kalau bisa ke flip aja gitu ya. Tapi kalau misalkan nih Miss, kalau misalkan teman-teman dari yang lain gitu ya, nah itu merekanya itu dapatnya itu gimana Miss? Tapi kayaknya kalau aku melihat bisa kayak maksudnya kayak di eh, apa ya grup Facebook atau juga grup-grup WA yang lain. Cuma mungkin kalau di Flip itu kan kayak trustnya itu kan ada ya. Jadinya antar temen, oh nanti kalau dikasih temenku kayaknya nggak mungkin deh dia lari atau dia nggak bertanggung jawab gitu. Nah kalau di Flip kan maksudnya udah mungkin udah kayak oh ini satu Flip nih udah kayak oh ini teman kita gitu ya. Nah itu kan lebih trust gitu. Nah itu kalau Miss Ana gitu gimana Miss kalau misalkan itu bukan dari Flip tapi pengen dapat apa ya pekerjaan tapi dari relasi. Nah itu bisa nggak sih Miss? bisa, tetap bisa kok, tetap bisa. Anak-anak flip juga kan, kita juga kan nggak mungkin cuman berbagi berbagi info sesama anak flip aja kan. Kalau misalnya kita punya temen, walaupun dia anak flip, bukan anak flip, tapi kalau kita punya informasi kayak gitu ya kita tetap berbagi gitu. Hanya mungkin ya konteksnya kalau misalnya udah tergabung di flip, kita tuh lebih lebih luas gitu, lebih gampang dapat informasinya karena kan kita punya grup, kita punya em, komunitas-komunitas gitu kan. Jadi lebih dapat informasinya tuh bisa lebih banyak gitu. Ya Nah, gitu ya. gitu kayak eh, kita juga tahu yang di kerja kerja di luar negeri itu ada juga ya yang scam-scam kayak gitu kan, penipuan-penipuan. Nah, Nah, kalau misalnya hmm, misalnya nih, kemarin juga aku sempat tuh dapat grup, tapi bukan grup yang langsung dari Flip ya. Jadi ada grup, aku nggak tahu orang-orang di dalamnya tuh siapa. Terus ternyata ada yang ngelaporin kalau itu scam gitu. Kan itu ngeri banget ya, teman-teman. Kalau misalnya dapatnya scam, kalau misalnya anak-anak Flip kan dia pasti tahu lah orang-orang di sini tuh dia kenal gitu. Kalau misalnya dia nipu, malu banget nggak sih gitu dia tahu. Jadi aku emang lebih percaya dari grup-grup flip sendiri gitu. oke. Oke. Ini aku Oke. honest review ya. Ini jujur-jujur aja, bukan bukan karena aku tutor flip jadi jadi aku apa ya membesar-besarkan flip enggak juga. Tapi ini beneran jujur gitu. Oke gitu ya. Oke gitu semoga membantu ya Kak Agustiawan ya. Oke kita move ke Oke, teman-teman yang makasih. kayaknya banyak banget ya ini ya pertanyaannya ya. Ini deh Miss karena ini banyak juga yang mungkin apa itu namanya usianya itu di atas WHV gitu. Oh iya Mungkin Miss benar. bisa kasih insight buat teman-teman ini. Ini aku ringkas saja ya karena ini banyak gimana caranya gitu. Oh, oke. Nah itu gimana? Jadi teman-teman selain WHV, teman-teman juga bisa pakai visa visa. Sebenarnya ada visa student. Teman-teman bisa pakai visa student, tapi itu terbatas jam kerjanya ya. Jam kerjanya tuh terbatas, cuman berapa ya? 48 jam ya mungkin ya per minggu. Eh, berapa, Miss? 24 Miss. 24 jam per minggu gitu. Nah, terus ada yang namanya visa skill. Visa skill 482. Itu teman-teman bisa nyari. Setahu aku, Flip juga nyediain mentoring buat visa skill. Iya nggak, Miss? Kemarin. Iya, bener banget. Gitu. Oke. Jadinya Tuh, udah juga. visa skill 482. Iya, benar. Itu bisa jadi pilihan. Pilihan bagusnya tuh ya, apa ya, teman-teman udah langsung tahu gitu perusahaannya, kayak gitu-gitu. Boleh, boleh. Oke. Itu sih. Ya, jadinya ada dua ya. Berarti kalau teman-teman yang di atas 30 tahun itu pertama bisa pakai student. Tapi kayaknya student tuh disarankan tuh kayaknya
ini ya kalau misalkan masuk kampus tuh kayaknya 35 tahun kalau nggak salah. Iya, Kecuali iya, benar. course ya, mungkin ambil course juga bisa sebenarnya. Terus juga skill visa. Nah, itu mungkin yang lumayan banyak yang bisa jadi alternatif itu yang skill visa karena kan usianya maksudnya tuh 35 tahun ke atas tuh masih bisa, tapi kalian harus punya skill. Nah, itu yang banyak orang Indonesia tuh nggak punya skill yang dibutuhkan di Australia. Nah, itu struggle-nya di situ sih, Miss. Jadinya lumayan banyak banget. Tapi kalau di perusahaan Miss ada yang pakai skill visa dari Indonesia nggak? Belum ada sih kalau dari Indo terus pakai visa skill itu belum ada. Tapi kalau dari negara lain ada. Yang dari negara lain, oh rata-rata udah permanen sih citizen gitu. Oh Enggak, gitu. ini. Iya, Oke, oke, oke. Jadinya mungkin ada beberapa kayak daerah atau juga itu biasanya memang ada yang banyak perusahaan yang oper sponsorship. Karena kan sponsorship iya. itu nggak cuma ini loh, maksudnya kalian apa ya? Kalian kan prosesnya ini aku spill aja ya. Karena biasanya jarang nih kita ngomongin WHV tapi spill-spillan buat prosesnya. Jadi kalau teman-teman di sini, kalau misalkan saran aku ya, teman-teman kan WHV itu makin sekarang itu kan peminatnya makin banyak juga ya, Miss ya. Terus juga Benar-benar. kita itu pengen juga buat kerja di Australia. Jadinya kalau saran aku teman-teman itu effort buat dua-duanya. Jadinya kalau misalkan WHV itu nggak capai, maksudnya tiap kita mencoba itu gagal, kalian bisa pakai visa lainnya. Kayak misalkan contohnya itu visa skill. Nah itu gimana sih caranya gitu? Yang pertama kalian kalau misalkan kalian itu ini ya, kalau kalian itu misal nih udah di flip gitu ya, udah di flip belajar bahasa Inggris, kalian udah dapetin banyak informasi, kalian bisa dua kayak maksudnya WHV tinggal nunggu war kalian udah memenuhi kayak pendidikan terus juga sertifikat pokoknya bahasa Inggris udah oke terus persyaratan lain juga udah siap nah tapi tinggal nunggu warnya karena kan itu rahasia Ditjen Imigrasi sama Australia ya Miss ya tuh kayaknya Benar-benar. nah itu kan nggak tahu nah sambil nunggu itu kalian bisa kayak pelatihan buat preparation skill visanya kayak misalkan kalian mungkin welding atau juga kalian ambil cooking buat ke chef atau juga kalian teacher. Nah, atau juga yang lainnya nanti tinggal nanti improve buat study ke Australia. Terus kalian ambil pengalaman sambil nunggu buat S2 kalian bisa ambil kayak kerja gitu buat memenuhi buat apa klaringnya gitu-gitu. Nah, jadinya kalau saran aku kalau kalian itu bisa WHV tapi juga skill visa itu mending dua-duanya disiapin. Tapi kalau misalkan udah di atas 30 tahun tapi pengen ke Australia, yaitu saran dari Miss Ana tadi kayak student visa bisa, tapi mungkin mahal banget ya Miss ya kalau mandiri Mahal ya. banget, mahal banget. Nah, Iya, yang jadi kedua itu skill pakai visa skill sih visa. ideal. Iya, benar. Benar itu Ideal jadi banget untuk skill visa itu. itu tadi itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. SIM A Indo bisa dipakai berapa lama, Miss, di Adelaide? Di Australia mungkin lebih tepatnya ya. Aha, bagus banget. Kabar baiknya ya, di Adelaide itu nggak ada eh, waktu batasan buat SIM A Indo. Hmm, Betul. Nah, jadi di Aus ini kan kita punya beberapa state ya. Misalnya Sydney itu New South Wales kan. Nah, di situ cuma 6 bulan doang berlaku SIM Indo. Setelah itu teman-teman harus ganti ke SIM Australia gitu. Melbourne juga ada batasannya. Kalau Perth aku belum dapat infonya sih. Hanya dari teman-teman yang udah lama juga ya di Adelaide. Adelaide itu tuh emang yang nggak ada batasan waktu buat SIM A-nya. Tuh. oke. Berarti dari Indonesia bisa dipakai sampai kapanpun selama masih berlaku, Miss. Benar, kecuali teman-teman mau pindah state, itu teman-teman harus ganti ya. Jadi SIM Australia. Ya, makanya aku juga nyaman-nyaman aja di Adelaide karena nggak perlu nggak perlu ganti-ganti ya. Oh gitu. Tapi udah bisa nyetir mobil ya, Miss? Ah, bisa kalau tuh nyetir mobilnya, tapi jujur aja nih ya, di sini tuh ketat banget peraturannya ya. Apa sih namanya, Miss? Dendanya tuh bisa 600-700 kan? Sekali buat Hmm, kesalahan gitu. Jadi mumpung
kalau misalnya aku hitung-hitungannya ya, kalau aku punya mobil, itu aku bayaran mobil 150. Terus aku harus ngisi petrol 50, 200-an kan. Gitu. Tapi kalau misalnya aku share petrol sama teman, itu aku cuman bayar $50. Gitu. Jadi jauh banget. Aku masih, mending aku tabung. Gitu. Jadi masih, Oke, itu masih pilihannya Miss nembeng. Ana ya terkait. Iya, benar-benar. Oke, makanya banyakin temen ya di sana ya. Iya, benar-benar. Oke, nah ini Kak Amin. Kak, saya mau belajar bahasa Inggris untuk kerja skill, untuk kerja skill. Maksudnya skill apa nih? Ambilnya apa? Kakak eh, masih basic atau udah ada basic atau belum? Jadinya itu tadi kata Miss Ana starting pointnya itu di mana? Nah, itu Kak Amin di mana dulu nih? Biar nanti nggak salah. Karena kalau langsung ke IELTS kayaknya pusing banget ya Miss ya. Iya, kalau misalnya teman-teman langsung ke IELTS, itu kan kita udah langsung bahas IELTS-nya ya. Kalau misalnya harus dari bahas basic lagi, kasihan teman-temannya yang lain gitu, yang udah siap tinggal nerjang IELTS. Oke, itu oke. Satu pertanyaan lagi, terus kita move ke yang kalau misalkan ini yang raise hand itu nggak on cam, aku nggak pilih ya. Oke. Terus kalau kejar WHV umur udah 29 bisa nggak ya, Miss? Syarat WHV maksimalkan 30 bisa, 9, bisa, 29. masih Bisa, bisa. bener banget. Masih Tapi bisa. kalau untuk ini ya, Miss ya, kalau untuk second year itu maksimalnya itu pokoknya belum sampai 31 ya, Miss. Iya, gitu. Yang penting teman-teman misalnya kalau 29 terus udah nyampe di sini langsung langsung kerja buatnya apa ngumpulin persyaratan itu kan. Ngumpulin persyaratan dulu dapat Mm-mm. kok pasti dapat. Oke, 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 oke. Nah, ini Kak Taufik Rahman, silahkan mau tanya apa? Ini jadi nggak nih? Kok nggak di ini? Gitu. Oke, silahkan Kak. Ini masih di mute ya? Halo, Kak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. silahkan Kak Taufik. Oke, saya langsung to the point aja ya bertanya. Untuk eh, usia, halo? Halo, Ah, iya, iya iya. silakan Kak. Ya. Ini kan usia kita kan sudah di atas 30 ya, lebih tepatnya 39 tahun. Jadi saya kan cari-cari informasi, ternyata yang visa yang bisa kita gunakan itu diantaranya visa 4 apa tadi? 482 ya? 482, iya. Ya, 482. Juga ada yang saya dapat informasi itu 403 gitu. Nah, itu apakah 403 itu bisa digunakan untuk kita dan syarat-syaratnya apa saja begitu? Terima kasih. Oh, Aduh, ini macet-macet aku yang macet atau siapa ya? Kita yang macet nih kayaknya. Iya, iya. Dari aku kayaknya ya yang ini. Oke. Tapi Miss Ana, kalau dari pertanyaan Kak Taufik, ada informasi nggak sih kalau suplesnya 403? Karena itu kan iya, jarang banget ya dipakai sama orang Indo. Rata-rata tuh pakainya kan iya empat benar-benar. delapan dua 500 sama 494 sama yang partner visa. Nah, itu Iya benar. rata-rata pakainya tuh itu. Nah, kalau yang 403 kalau dari Miss Ana ada informasi Iya, nggak? kalau 403 aku belum ada. Aku belum ada informasi untuk itu gitu. Tapi Heeh. Jadi itu kalau saran aku sebaiknya yang paling aman ya, yang cukup banyak juga orang Indonya itu 482 gitu. apa kamu? Itu sistem pengambilan visanya itu eh, melalui website saja atau ada ininya, ada agensinya mungkin. Ya, itu ada ya. Yang kemarin ngisi eksklusif mentoring buat 482 itu siapa ya, Miss, kemarin? Tuh. Apa di Flip Halo, ada ini? Apa ada di Flip mentornya. ada mentoringnya? Iya, teman-teman langsung nanya aja Iya, ke adminnya. Iya, benar. Dijawab Oke. aja tuh sama adminnya ya. Berarti berarti Gimana ada tuh, Miss? ada mentoring untuk visa 482 begitu ya? ada Kak. Jadinya nanti kakaknya
nanti disesuaikan aja, maksudnya kakaknya udah punya skill apa belum. Kalau nggak punya skill berarti harus improve dulu, harus punya skillnya yang dibutuhkan di Australia. Kakaknya bisa cek dulu di skill occupation list. Kalau misalkan udah ada berarti kakaknya tinggal, kakaknya udah punya pengalaman juga, nanti tinggal ngikutin step by stepnya kayak gitu. Nanti tanyain aja kalau kakaknya join di grup kita, nanti bisa tanyain di admin yang ada di grup itu. Nanti bisa dijelaskan untuk terkait visanya gitu. Karena misalnya mungkin informasi yang didapat kayak 403 atau juga yang 482 itu masih, karena kan kebanyakan WHV mungkin ya, jadinya masih belum Iya, terlalu explore Ya, masih ya Miss ya. benar-benar. Aku masih eh, fokusnya tuh lebih banyak ke WHV sendiri, gitu. Oke, ya ini gitu juga ya. menginformasikan buat teman-teman ya. Ini kan kita dapat dapat informasi dan tawaran ya. Jadi ada yang mengatasnamakan dirinya itu sebagai agensi begitu ya. Kemudian menawarkan untuk pembayaran di awal itu 20 juta, cuman menggunakan visa 403 dan sebagainya. Dan total itu sekitar 100 juta untuk bekerja di Australia dan mereka yang menjadi Hmm. jembatannya dan sebagainya. Jadi itu apakah itu memang ada yang agensi seperti itu atau bagaimana, Miss? Ah, Oh, kalau untuk, iya gimana Miss? Miss mau jawab duluan nggak apa-apa. Ana dulu deh, jawab dulu deh, Miss Ana deh. Ya kalau misalnya kayak gitu ya, itu enggak sih, menurut aku enggak banget gitu. Mm-mm. Kebanyakan scam yang kayak gitu. Oh Jadi gitu. kayak WHV sendiri aja kita nggak ada bayar-bayar semua uang itu untuk kita gitu. Jadi kan ada persyaratan uang 50 juta itu kan. Nah tapi itu Iya, sama sekali kita nggak storein kemanapun. Itu benar-benar buat kita doang. Cuman buat laporan ya. sebagai, iya jadi kita nggak nyetor kemana-mana Mm. gitu. Cuman eh, apa sih? Bukti aja kalau kita punya 50 juta itu. Sebenarnya itu pun untuk kalau misalnya sampai di Aussie, kan kita nggak serta-merta langsung kerja ya. Gitu. Setidaknya kita ada pegangan gitu. Kalau misalnya ada yang harus bayar di depan kayak gitu, nggak, jangan Gitu ya. gitu. Kalau aku jangan. Iya, benar. Itu sayang banget. Apalagi sampai 100 juta itu. Oh 100 my juta. God. Iya, jangan deh. Oke, Tuh. mungkin aku menambahkan aja sih, maksudnya ada Boleh. alumni FLIP juga, itu pakai agensi. Jujur ya, maksudnya ini kita buka-bukaan aja gitu. Ya. Benar-benar. Jadinya dari alumni FLIP sendiri ada, nanti semoga kita bisa adain kayak webinar gini juga sama Oh ya. teman-teman dari 482 yang dari alumni FLIP juga. Nah, ini kakaknya ini memang pakai agensi. Semoga nanti kita juga bisa kerja sama-sama agensi ini. Jadinya ada beberapa macam nih case di teman-teman dari 482 ini, kayak maksudnya siswa kita sendiri yang lagi persiapan 482 kemarin juga kayak merekanya apply buat ada lewat SIK gitu ya. Nah, itu tapi lewatnya itu ternyata lewat agensi. Nah, itu merekanya harus bayar dulu sekian puluh juta. Kayaknya berapa ya? 30 juta atau berapa? Nah, itu untuk level Itu pertama gitu. agensinya. Oh, agensinya Agensi di di Aussie Australianya, apa Miss. agensi di Indo? Oh, Di kalau agensi di Aussie mah bisa gitu. Iya, tapi Iya nah benar. itu kan karena banyak juga ya Miss ya, agensi di Australia maksudnya nggak semuanya itu pasti benar, pasti ada juga Iya yang benar-benar. kayak gitu. Tapi rata-rata kan maksudnya kalau WHV atau juga skill visa kan sebenarnya yang paling oke itu agensinya itu dibayar oleh perusahaan buat ngebantu mereka buat rekrut orang gitu ya, bukan Benar-benar. apa ya, kitanya yang ngebayar ke agensi gitu. Tapi ada juga yang agensi kita harus ngebayar ke agensi dulu juga ada, kayak yang alumni kita itu juga ada itu, tapi dari agensi di Indonesia tapi udah punya license apa Di ya Aussie. namanya, ROA atau apa ya. Pokoknya yang perdagangan internasional, maksudnya dia punya perizinan internasional. Nah, itu dia di perkapalan awalnya punya experience-nya itu di bagian welding, jadinya pengelasan. Kalau teman-teman di sini ada yang welding, tuh juga lebih mempermudah. Itu nanti teman-teman bisa juga ambil kerjaan di Korea atau juga di beberapa negara, baru nanti ke Australia. Karena ke Australia sendiri itu memang harus punya experience, terus beberapa ambil license gitu. Nah, itu kalau dari alumni kita itu
ini apa itu namanya pakai agensi dari Indonesia, bayarnya itu totalnya untuk yang ke agensinya itu 25 juta sepertinya. Itu kayaknya dari alumni kita itu untuk yang ke agensinya. Itu case-nya ya, maksudnya yang pernah terjadi itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan apa ya udah kayak habis ratusan juta kayak gitu kayaknya itu kayaknya udah Iya, ya, bau-bau scam ya. Jadinya mending dihindar. hati-hati ya. Mm-mm, benar banget. Benar. Tuh Nah, ya. untuk visa 82 itu kan harus ada skill ya. Kalau umpamanya sebelumnya kayak saya kan belum ada skill yang ada lisensi segala macam itu kan. Itu apakah nanti ketika di mentoring di Filip itu akan di apa untuk mendapatkan skillnya bagaimana gitu loh. Nanti ada Kan saya- diarahkan gitu Kak. Jadinya kalau dari kita kan juga kita aja ada kerjasama dengan pelatihan welding gitu-gitu ya. Jadinya nanti ya, kakaknya bisa diarahkan ke situ. Tapi ya itu tadi, memang untuk apa ya? Memang untuk ambil skillnya ini kayak pelatihan ke welding itu juga nggak murah. Jadinya memang harus prepare juga untuk kayak pelatihan gitu-gitu. Kayak chef juga kan pasti kayak ada kayak sekolah cookingnya juga. Jadinya memang untuk skill visa ini memang untuk awal kayak skillnya ini juga membutuhkan biaya untuk pelatihan skillnya ini gitu. Jadinya prepare itu juga untuk informasi-informasinya farm itu farm bisa itu melalui Flip. untuk farming ada. Kalau farming, kalau yang jadinya untuk skill visa ini nggak ada ya, kayak maksudnya yang mungkin kayak teman-teman di konten yang kayak petik buah, bersih-bersih itu Ya. nggak ada. Di skill visa tuh memang membutuhkan skill tinggi, kayak misalkan tadi pengelasan, pengelasannya itu nggak kayak pengelasan apa itu gerbang kayak di Indonesia atau juga pengelasannya itu udah di levelnya itu mungkin kayak apa ya? Yang di kapal atau juga yang pengasannya itu bukan pokoknya yang kayak di tetangga kita itu beda. Terus ada juga yang levelnya kayak teacher. Teachernya itu harus melewati beberapa teacher kayak guru atau juga child care atau juga yang lainnya itu enggak kayak kita ART mungkin. Nah, itu bisa dijadikan experience, itu bisa, tapi kayak pendukung aja. Tapi kita harus punya license juga atau juga pengalaman-pengalaman yang benar-benar kita itu membuktikan kita profesional buat ambil pekerjaan itu. Jadinya kalau yang petik buah, bersih-bersih, itu biasanya emang rata-rata di WHV ya, Miss Ana ya. Iya, benar-benar. Gitu. Itu ya dari Kak Taufik. Semoga membantu kita move ke pertanyaan lain ya. Oke. Oke, kita satu lagi ya, Miss ya, sampai jam 8.20 ya, Miss ya. Boleh, boleh. Aman-aman. Oke. Ini pertanyaan yang paling bagus, boleh di Miss Ana yang terakhir, boleh Miss silakan pilih Ah, ada nggak? nggak apa-apa, miss aja, miss aja. Aku Boleh, boleh. bingung karena banyak banget ya ternyata ya. Wow, banyak ya. Miss aja, nggak apa-apa. Aduh, mana ya? Atau ini aja ya. Oh ini, Kak Agung aja deh ya, dari Kak Agung. Kak mau tanya kalau mau kerja di Aussie seandainya sudah dapat visa, apakah kita perlu cari license dulu atau bisa sambil jalan kerja di tempat berbeda atau gimana? Itu untuk visa WHV ya? Iya, WHV. Bisa sambil jalan aja nggak apa-apa. Jadi teman-teman misalnya udah di Aussie, terus pengen nih ke pengen ngambil license gitu. Jadi Mm-mm. sambil jalan aja. Kalau misalnya teman-teman kerjanya per hari 8 jam, ya setelah kerja itu bisa langsung ngambil license-nya kayak gitu. Dan di sini tuh cepet-cepet aja semuanya. Mudah lah ngambilnya. Sambil jalan aja gitu. Oke, itu ya dari Kak Agung ya, semoga membantu. Nah ini karena udah lama banget dan juga Miss Ana juga besok mau kerja, pastinya juga butuh istirahat. Jadinya ini ya teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, nanti boleh di-follow akunnya Miss Ana tadi, it's dot Ana ya. Jadinya teman-teman bisa
follow ya teman-teman di sini ya. Nanti kalau di ACC sama Miss Ana nanti bisa DM ke Miss Ana atau juga nanti bisa tanya-tanya kalau misalkan yang bare minimum nanti bisa tanya ke admin kita kayak maksudnya kayak untuk proses WFH itu kayak gimana. Kalau Miss Ana maksudnya jangan yang teknis gitu guys. Kalian itu kalau maksudnya kan Miss Ana pasti sibuk. Mending kalian tanyanya yang berat gitu loh. Maksudnya biar kalian nanti terjawabnya tuh kayak dibalas nih sama Miss Ana, tapi pertanyaannya jangan yang basic kayak sayang banget gitu loh ya. Teman-teman search dulu kalau misalkan WHV, skill visa atau juga gimana kehidupan di sana, job di sana itu udah tahu kayak kalian itu role-nya WHV atau juga di Australia itu kayak gimana. Nah, kalian tanya yang urgent gitu, jadinya nggak rugi ya. Oke, oke. Terima kasih nih buat Miss Ana dan juga teman-teman yang lain yang udah join pada webinar pada malam hari ini. Semoga itu ngebantu banget buat teman-teman yang punya mimpi kerja di Australia atau juga study. Tadi ada yang nanyain study, Miss, tapi nggak kebalas. Jadinya sorry banget ya. Nanti bisa ditanyakan di grup atau juga ke Miss Ananya langsung juga boleh untuk beasiswa karena juga Miss Ana kayaknya juga punya banyak relasi dari teman-teman UARDI atau juga yang udah kerja kerja kuliah ke luar negeri. Ini nanti bisa ditanyakan. Terima kasih Miss Ana dan juga teman-teman ya. Ini Makasih. ada nggak Miss dari Miss Ana itu kayak apa ya, closing statement buat teman-teman yang lagi struggle buat keluar negeri, entah itu study atau kerja, boleh nih Miss. Silakan. Iya. Kalau untuk teman-teman ya, sekarang teman-teman bisa mulai dari tujuan akhir teman-teman itu sebenarnya mau apa. Jadi tentuin mau WHV atau mau mau beasiswa. Nah, dari situ teman-teman eh pupuk semangatnya gitu. Terus jangan mudah nyerah ya, jalanin aja prosesnya. Pasti dapet gitu. Jangan banyak ngeluh. Pokoknya jalanin satu-satu, selesaiin, nikmatin. Oke, gitu ya. Nikmat jalanin dan nikmatin. Nikmatin. Jangan di OVT-in dari awal ya, Miss ya. Tapi Iya, oke, oke. benar. Terima kasih Miss Ana atas insight-nya hari ini. Banyak banget informasi-informasi yang kita peroleh juga. Nanti semoga pokoknya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Sorry banget kalau ada salah dari akunya juga ya, Miss Ana. Buat teman-teman juga, sorry banget kalau misalkan ada kurangnya dari kita. Terima kasih yang udah join pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya lagi. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku N ya.